APA. Ayah? Ayah mau cari menantu untukku? Ayah sudah tua. Tak bisa lama-lama melindungimu. Kamu butuh seseorang untuk merawatmu. Dia kerja apa? Aku tidak tahu pekerjaannya apa. Tapi dia adalah anak dari rekan seperjuanganku dulu. Aku sudah mengujinya. Jago bela diri. Jago bela diri buat apa? 30.000 yuan bisa sewa bodyguard. 30.000 bisa sewa satu regu. Ini berbeda. Sudah, jangan bicara lagi. Perkawinanku akan kutetapkan sendiri. Jangan ikut campur. Dia datang. Aku mau kasih tahu sesuatu. Bersikap baiklah padanya. Xiaolong, kamu sudah sampai. Pamannya. Silakan masuk. Ashui, Xiaolong. Aku perkenalkan kamu. Ini anak perempuanku, Xining. Senang bertemu denganmu, Kak Xining. Kamu kerja apa? Aku nggak ngapa-ngapain. Aku latihan bela diri. Aku kerja jadi satpam di luar. Ya. Kok perkenalin aku sama satpam? Xining, kok bisa bicara seperti itu? Harusnya gimana dong? Later belakang keluarga, kekayan, kecantikan, dan kemampuanku. Mana yang nggak top? Kok malah perkenalin aku sama satpam? Aku kan anakmu. Memalukan aku kayak gini. Shining. Jujur aja ya. Orang yang kusuka. Harusnya kayak Kaisar Naga. Pahlawan kayak Kaisar Naga. Yang bisa menikahiku dengan menginjak awan berwarna. Yang lain nggak ada kesempatan. Kak Shining, kamu salah ngomong begitu. Cinta nggak bisa ditimbang dengan materi. Pikir apa yang kamu mau. Tapi aku peringatin kamu. Jangan kayak kodok pingin makan daging angsa. Kalian ngobrol aja, aku pergi dulu. Xining, berhenti di situ. Maafkan saya. Dia memanjakanku, dan tidak tahu sopan santun. Tidak apa-apa, pamannya. Saya ahli dalam mendisiplinkan orang yang bandel dan keras kepala seperti ini. Tapi sekarang Xining menolak hal ini. Bagaimana kalau kamu bekerja sebagai satpam di perusahaan, dan diam-diam melindunginya, seiring waktu, dan membangun hubungan yang baik? Bagaimana pendapatmu? Pamannya, Anda telah menyelamatkan ibu dan saya. Saya tentu akan mengikuti instruksi Anda. Ternyata saya tidak salah menilai orang. Baiklah, kita sepakat seperti itu. Pamannya, saya akan pulang menjenguk ibu dulu. Sampai jumpa di perusahaan besok. Baik, saya tidak mengantarmu. Terima kasih, Paman Ye. Ibu. Saya pulang. Along. Benar-benar kamu kembali. Ya, saya kembali. Bertahun-tahun ini, kenapa kamu tidak memberi kabar? Saya sedang mengerjakan beberapa hal di luar negeri 2 tahun ini. Saya tidak bisa menghubungimu. Syukurlah kamu sudah kembali. Mari duduk. Nak, kali ini kamu tidak akan pergi lagi, kan? Tidak, saya bekerja sebagai satpam untuk Paman Ye. Nek. Bayar sewa. Oke. Aku akan mengambilnya sekarang. Ambil sekarang. Tunggu sebentar, uang apa ini? Jangan khawatir soal uangnya, Nat. Ayo, bos, lihatlah. Kami datang ke sini kehujanan. 500. Tidak, Serbu. Saya cuma penjaga supermarket. Saya cuma dapat 3.000 yuan sebulan. Kami juga susah. Mau kasih nggak? Kalau nggak, nanti malam keluargamu kena masalah. Uang apa yang kamu mau? Aku bisa kasih. Dari mana kamu? Bocah, bukan urusanmu. Along, ini warga kita, bayar uang keamanan ke bos-bos ini setiap bulan. Dengan begini, rumah kita aman. Siang-siang begini, masih ada aja hal kayak gini. Setuju nggak? Setuju. Ini 10.000 yuan. Berani ambil nggak? Kenapa nggak? Lihat baik-baik. Aduh. Tusuk sampai mati. Berani-beraninya ganggu ibuku. Harus mati semua. Pergi sana. Minggir. NAK, kenapa kamu ganggu mereka? Sekarang kamu dapat masalah. Ibu dulu, ibu yang melindungiku. Sekarang aku sudah besar, dan bisa melindungi ibu. Aku nggak mau kamu melindungiku. Aku cuma mau kamu aman dan bahagia. Oke, aku ngerti. Aku berangkat kerja dulu. Ok.
Lihat nih. Udah, jangan lihat-lihat. Pak Ye udah datang. Kamu ngapain di sini? Kamu lagi ngapain di sini? Aku di sini untuk melindungi harta keluarga Yi. Dan kamu, Kamu pikir kamu siapa? Keluarga Yeku tidak butuh perlindunganmu. Jangan berhayal. Aku mustahil bisa suka sama kamu. Pergi dari sini. maaf. Aku dipanggil oleh Paman Ye. Kamu tidak punya hak untuk memerintahku. Apa kamu sengaja melakukan ini? Aku tidak suka kamu, hanya saja Paman Ye yang mengaturnya seperti ini, dan aku tidak bisa menolak. Jangan sok muluk. Tidak peduli apa yang kamu pikirkan, aku harus memberitahumu. Kamu tidak cocok untukku. Bahkan jika aku jomblo sampai mati, aku tidak akan pernah melirikmu. Pria seperti itu. Baiklah, Pria macam apapun, pasti mau mendekatiku. Tidakkah kamu tahu kalau di hatiku hanya ada Kaisar Naga? TAPI. Apakah dia akan menyukaiku? Pahlawan seperti dia yang dikagumi ribuan orang. Apalagi menyukai. Bahkan bertemu dengannya saja sudah sulit. Kudengar kamu ingin menemuiku. Yang mulia Kaisar Naga. Mata Nona Ye tajam sekali, dan mengenali saya. Yang mulia Dragon Emperor. Kenapa Anda di sini? Saya dengar bahwa Nona Ye menggantung potret saya di rumah dan di perusahaannya. Menggantung potret saya. Anda sangat mengagumi saya. Jadi saya datang untuk menemui Anda. Ya. Saya sudah mengagumi Anda selama beberapa tahun. Saya pikir Anda adalah raja di antara pria, dan pahlawan di antara pahlawan. Selera Anda bagus. Keluarga saya mendesak saya untuk menikah. Nona Ye. Jika Anda ingin menjalin hubungan dengan saya, Yang mulia, Anda serius? sebagai Dragon Emperor, perkataan saya adalah janji. Saya tidak akan bicara sembarangan. Selama Anda bersedia, tentu saja saya mau. Bagus, ikut saya. Saya punya sesuatu untuk Anda. Yang mulia Dragon Emperor, pasti Anda kan memberi saya tanda cinta. Ya ampun, kebahagiaan datang begitu tiba-tiba. Ayo. Oak. Dragon Emperor, meniru saya. Aku tidak menyangka Kaisar Naga didesak untuk menikah. Tidak mungkin, dia terlalu hebat dan tidak ada yang cukup baik untuknya. Jadi, pernikahannya tertunda. Jadi, aku juga merasakan hal yang sama. Kuharap kali ini, aku bisa mendapatkan jodoh yang baik. Mendapatkan jodoh yang baik. Ya, sejujurnya, aku sudah menolak banyak pria muda berbakat. Dan anak orang kaya. Aku selalu berpikir, untuk menikah, dengan pahlawan seperti Kaisar Naga. Jangan khawatir. Aku akan menggunakan kekuatan tak terbatasku untuk melindungimu. Dan membuatmu bahagia. Kalian turun dan jaga di mana-mana. Aku akan mengobrol dengan Nona Ye. Tidak boleh ada yang mengganggu. Baik, Kaisar Naga. Yang mulia Kaisar Naga, apakah Yang mulia punya sesuatu untukmu? Nona Li, izinkan aku konfirmasi sekali lagi. Apa kamu benar-benar suka sama aku? Selama Kaisar Naga memperlakukanku dengan tulus, aku pasti akan. Aku itu pemilih. Aku nggak gampang jatuh cinta sama orang. Kalau aku benar-benar suka sama seseorang, pasti harus tulus. Baiklah, kalau begitu, aku terima hadiah dari Kaisar Naga. Tunggu dulu. Kaisar Naga mau kasih aku tanda cinta. Yang mulia ini, Hari ini, aku ingin menjalin cinta denganmu. Yang mulia, ini terlalu cepat. Cinta pada pandangan pertama. Dan saling mencintai. Apa yang terlalu cepat? Papaku orangnya sangat tradisional. Dia sering mengingatkanku bahwa itu baru boleh diberikan ke cowok setelah menikah. Kalau enggak, dia bakal memukulku sampai mati. Ini zaman apa lagi? Pikiran kuno banget. Cinta itu bebas. Kohabitasi sebelum nikah. Nggak tahu? Cepat. Ayo kita pacaran. Tidak. Yang mulia, maaf, aku benar-benar nggak bisa menerimanya. Mohon dimengerti. Sepertinya kamu sedang menolakku.
Tidak, Yang Mulia. Aku tidak menolakmu. Aku hanya lebih serius dalam hubungan. Aku ingin melakukannya perlahan. Baiklah, aku menghormatimu. Kamu duduk dulu, dan aku akan ambilkan segelas air. Baik. Si cantik kecil. Aku menginginkanmu. Kamu tidak bisa lari. Sayang, datang dan minum segelas air. Terima kasih. Sebenarnya, tadi aku sedang mengujimu. Untuk melihat apakah kamu gadis yang santai. Kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Kamu murni. Tentu saja aku. Sampai sekarang, aku belum pernah punya pacar. Aku bahkan belum pernah berpegangan tangan dengan siapapun. Benarkah? Aku tidak berbohong. Baik, baik. Minum airnya sekarang. Baik. Hi. Terima kasih, Yang Mulia Kaisar Naga. Setelah minum segelas air ini, kamu harus memanggilku Suami Kaisar Naga. Ah, Beraninya kau menyamar sebagai Kaisar Naga. Culong, kamu lagi ngapain di sini? Aku datang buat nyelamatin kamu. Jangan ngomong sembarangan. Sayang, siapa ini? Dia, katak yang naksir sama aku. Dia cuma bikin jijik aja. Dia kerja apa? Kok kelihatannya kayak buruh? Dia emang buruh. Dia kerja jadi satpam di rumahku. Hahaha, dia cuma satpam bau. Berani-beraninya kamu ngejar Nona Ye? Atau emang dia itu katak? Dengerin aku. Sekarang aku pacarnya Nona Ye. Kalau kamu masih berani punya pikiran sama dia lagi, Aku bakal bikin kamu hangkur berkeping-keping. Kuma kamu? kamu meragukan kekuatanku sebagai Kaisar Naga. Betul. Kaisar Naga itu gagah perkasa. Dia bisa nginjek kamu, semudah nginjek semut. Kamu masih aja sombong. Aku sarankan kamu jangan terlalu naif. Dia sama sekali bukan Kaisar Naga. Kamu masih aja ngomong sembarangan dengan mata terbuka. Apa kamu nggak tahu kalau di dunia ini, topeng Kaisar Naga yang cuma ada satu di dunia ini? Dia jelas-jelas cemburu. Oke, kalau kamu bilang kamu Kaisar Naga, kalahin aku. Kalau kamu menang, kamu Kaisar Naga yang asli. Casey Pelajaran Butya. Kamu nggak akan ada tempat buat dikubur. Dewa Naga Kaisar. Tolong bertindak, beri pelajaran pada kodok ini. Dia bahkan tidak menghormati, tidak menganggapmu serius. Dia benar-benar tak tahu aturan. Ngapain pakai palu godam buat bunuh ayam? Dua bawahanku bisa menyelesaikannya dalam hitungan menit. Hei, kamu di mana? Kemarila. Bocah, tunggu sebentar. Krematorium adalah tujuanmu. Oke, aku akan menunggumu. Kamu bahkan tidak tahu siapa aku. Apa asal-usul Dewa Naga Kaisar? Masih sibuk di sana. Ya Shining. Kalau bukan karena ayahmu, aku takkan repot-repot menyelamatkanmu. Jangan berhayal. Di dunia ini, hanya pahlawan seperti Dewa Naga Kaisar, Yang Pantesan Tuku. Aku dan kamu takkan pernah memandangmu. Ye Shining, wajahmu memerah, dan pipimu kemerahan. Kalau tebakanku benar, dia pasti memberimu obat. Aku khawatir kamu. Gelombang musim semi sudah mulai. Boka, jangan ngomong sembarangan. Atau ku buat kamu tak punya tempat dikubur. Oke, aku tunggu. Aku ini berharga. Cepatlah. Bertemu Dewa Naga Kaisar. Aku sudah melihat Dragon Emperor. Satpam bau ini berani mempertanyakan identitasku, menghina martabatku. Den lumpukan dia. Boka, mau berlutut dan mati sendiri atau kusuruh mati? Biar aku saja. Ah! Beraninya kau pukul aku. Ayo, jangan dekat. APA lagi yang kau tunggu? Ayo. Ini yang disebut kekuatan Dragon Emperor. Bocah, jangan sok jago. Mereka cuma anak buahku. Anak buahku semua jagoan. SIA saja. Mari. Masih percaya dia Dragon Emperor? Kamu masih percaya dia adalah Kaisar Naga? Kamu benar-benar palsu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Sang Kaisar Naga. Si penipu akan mati. Siapa yang berani meniru? Kamu tidak akan menangis sampai melihat peti mati, ya? Kalau begitu, akan kubuat kamu menangis.
Hanya karena bekas luka jelek di wajahmu ini. Itu juga layak disebut sebagai Kaisar Naga. Bocah, aku adalah putra tertua dari geng Lipan. Kamu tahu apa konsekuensinya? Apa yang akan terjadi padamu? Kamu berani mengancamku. Kamu dengar aku? Geng Lipan. Dasar sialan. Berani-beraninya kamu meniru Kaisar Naga? Aku akan memukulmu sampai mati. Aku akan memukulmu sampai mati. Katakan. Kenapa kamu berpura-pura jadi Kaisar Naga untuk mendekatiku? Tentu saja, aku ingin memanfaatkanmu. Beijengan. Aku akan membunuhmu. Baiklah. Sekarang kamu tidak menganggapku sebagai anjing. Urus saja urusanmu sendiri. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu dia palsu? Karena aku kenal Long Huang yang asli. Hanya kamu? Kamu punya kemampuan untuk bertemu Kaisar Naga yang asli. Ya Shining. Aku benar-benar tidak suka kebodohanmu dan kesombonganmu. Kalau begitu, katakan padaku kapan dan di mana. Dan di mana kamu melihat Kaisar Naga yang asli. Kamu bilang kalau aku kasih tahu. Kamu cekat? Kamu pikir aku anak umur 3 tahun? Aku nggak bakal tertipu sama kamu. Aku kasih tahu, seberapa keras pun kamu berusaha. Kamu nggak akan suka sama kamu. Ye Shining mau nikah sama aku, datang silih berganti. Kamu pikir kamu siapa? Kamu Satpam Bao. Asyik nggak sih pura-pura kayak gini? Dalam 15 detik, kamu nggak akan merasa begitu lagi. Maksud kamu apa? Kamu ngerasain jantungmu berdebar lebih kencang? Dan seluruh tubuhmu panas. Kayaknya iya. Kok bisa? Siapa? Pergi sana. Bocah, kamu tunggu aku. Panas banget. Panas banget. Kayaknya aku harus dengan berat hati. Perkerben. Dewa Naga. Aku sangat menyukaimu. Kamu suka sama aku? Kamu tahu siapa aku? Kamu tidak pantas untukku. Aku tahu aku tidak pantas untukmu. Tapi aku akan berusaha sebaik mungkin. Untuk membuat diriku menjadi luar biasa. Kamu tidak pantas untuk berusaha keras. Tapi aku benar-benar sangat menyukaimu. Kamu tahu? Aku belum pernah punya pacar. Aku hanya ingin memberikan yang terbaik dariku. Untukmu. Tidak. Jangan tolak aku ya. Ya. Demi Yeshu, karena telah menyelamatkan nyawaku. Aku akan memenuhi keinginanmu sekali. Hello, Bulletin. Oke, aku mengerti. Beijengan, apa yang kamu lakukan padaku? Ini cuma permainan dan mimpi. Beijengan, berani-beraninya kau melanggar aku akan ambil nyawamu. Kamu selesai, dan aku akan telepon polisi untuk menangkapmu. Kamu pukul aku, dan lihat apakah Sheriff akan datang. Mau kasih aku satu penghargaan untuk keberanian. Maksudmu apa? Aku menyelamatkanmu dari Kaisar Naga palsu. Dan membantumu mengusirnya. Aku menyelamatkanmu saat kamu dalam keadaan terburuk. Aku sangat menyukaimu. Sial, kenapa malah kamu? Kenapa aku harus hancur karena dirimu? Hancur karena seorang satpam busuk. Kamu benar-benar tidak tahu terima kasih. Seharusnya aku merekam video untuk kamu lihat. Dan biarkan kamu lihat bagaimana kamu memohon padaku. Berhenti bicara. Dasar orang tidak tahu terima kasih. Aku peringatkan kamu. Kamu tidak boleh ceritakan tentang hari ini kepada siapapun. Atau aku akan memberimu pelajaran. Jijik banget. Satpam Bao. Satpam Bao itu menghancurkan hidupku. Aku muak sekali.
Tuan Long Huang. Aku minta maaf. Dulu aku pernah bersumpah akan menikahimu. TAPI. Tapi aku sudah dirusak oleh satpam bau itu. Aku tidak pantas untukmu. Chulong. Kau satpam bau. Pergi ke neraka. Hey Along, kenapa kau di sini? Aku datang untuk bekerja. Bukannya sudah kubilang kau dipecat? Cai Pikat, siapa yang bilang? Aku yang bilang. Bagaimana? Kau mau memecatku? Aku cuma mau memecat kamu. Memangnya kenapa? Aku presiden perusahaan ini. Aku tidak punya hak untuk melakukannya. Kamu bodoh sekali. Aku sudah menyelamatkanmu, tapi kamu malah membalas budi dengan kejahatan. Jangan ngomong kosong, keluar. Baiklah, aku pergi. Jangan minta aku kembali. Kamu pikir kamu siapa? Aku jijik melihatmu. Baiklah, selamat tinggal. Pamannya, putrimu sudah tidak bisa ditolong lagi. Lebih baik aku menyerah saja. Ayah, Kamu kembali sekarang juga. Ayah, ada apa? Apa yang kamu lakukan? Kamu biarkan Xia Olong pergi. Dia itu brengsek. Aku kesal sama dia. Kenapa kamu nggak mau dia di perusahaan? Kamu pikir kamu sudah dewasa. Bahkan orang yang aku atur berani kamu pecat sembarangan. Ya? Aku cuma nggak ngerti. Kenapa kamu harus membelanya mati-matian? Aku nggak perlu jelasin ke kamu. Aku kan anak kamu. Apa aku lebih buruk dari orang luar? Apa? Kamu pikir, aku yang atur dia sendiri. Dia bukan orang luar. Terus hubungan kamu sama dia apa? Bukan urusan kamu. Pokoknya, kalau kamu nggak undang dia balik, hubungan ayah anak kita selesai. Kamu pikir-pikir sendiri. Kamu serius? Tentu saja. Oak. Itu yang kamu bilang? Ah, Zuining, buru-buru banget nyariin aku. Ada APA? Nenek Kam, jujur aja sama aku. Papaku, apakah dia punya anak di luar nikah? Katakan yang sebenarnya. Ayo, punya anak di luar nikah? Kamu bicara apa? Ibumu meninggal 10 tahun lalu. Dia tidak menikah lagi. Masa dia punya anak haram? Kalau tidak, kenapa dia bisa memutuskan hubungan denganku? Memutuskan hubungan denganku? Ayahmu keluar dari militer. Dan mulai dari nol. Dan sekarang dia ada di puncak. Apa yang dia lakukan? Pasti ada alasannya. Aku tidak peduli. Kalau dia tidak mengakuiku, aku juga tidak akan mengakuinya. Kamu tahu nggak? Ayahmu kena kanker paru-paru stadium lanjut. Dan waktunya tidak banyak lagi? Apa katamu? Ayah, kenapa ayah? ayah cuma masuk angin. Ayahku benar-benar kena kanker paru-paru stadium akhir? Jadi, dengarkan saja kata ayahmu. Lakukan saja seperti yang dia katakan. Itu benar. Aku tahu. Memangnya kenapa sih? Dia malah menyuruhku untuk mengundang seorang satpam kembali secara pribadi. Dan aku bahkan yang memecatnya sendiri. Satpam ini juga pernah melecehkanku. Hei. Kamu mau apa? Kamu lagi ngapain? Aku salah tentang kejadian sebelumnya. Aku minta maaf. Aku tahu, ayo pergi. Ada apa lagi? Aku ingin kamu kembali bekerja. Kalau kamu izinkan aku kembali bekerja, aku akan kembali bekerja. Kamu pikir aku ini apa? Aku bukan orang yang bisa dipanggil dan dipecat senaknya. Aku sudah minta maaf kepadamu. Kamu mau apa lagi? Kamu mau apa lagi? Ini sikapmu saat minta maaf. Oke, sebelumnya, sikapku memang buruk. Sekarang aku mohon, kembalilah bekerja. Boleh tidak? Bukan tidak mungkin memintaku kembali bekerja, tapi aku punya satu permintaan. Cium aku. Jangan keterlaluan. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan.
Kamu benar-benar hina, tak tahu malu dan mizem. Kamu mau apa lagi? Aku setuju dengan syaratmu. Ayo. Ayo, ya. Boleh tidak? Bibirmu benar-benar manis dan enak. Bajingan ini. Jijik. Sekarang kamu bisa kembali bekerja. Bukan tidak mungkin untuk kembali bekerja. Tapi aku punya satu permintaan lagi. Masih mau apa lagi? Kamu keras kepala, dan aku mudah marah. Agar kamu tidak membuatku marah di masa depan, lebih baik aku pergi saja. Kamu harus menuruti aku. Apa kamu bercanda? Aku bosnya, dan aku karyawan. Kamu mau aku mendengarkan kamu? Kamu bos kamu sendiri, tapi aku VIPMU. Oh, kalian semua sudah di sini. Itu mudah. Hai, kalian semua sudah di sini. Mudah sekali. Kamu siapa? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah... Wah, kamu cantik sekali. Nggak heran anakku tergila-gila padamu. Ah, dia wanita aku. Mau sentuh dia? Haha, wanitamu. Kamu nggak pernah lihat cermin? Kamu cuma satpam kecil. Pantas aja. Kamu polisi, Nona Ye. Benar kan? Bukan urusanmu. Bersulang tanpa hukuman. NAK. Kendalikan dia dan ikut aku. Hey, tunggu dulu. Bayar aku yang bawa dia pergi. Kamu gila? Oh, kayaknya kamu belum nangis sebelum lihat peti mati. Berhenti berkelahi. Aku benar-benar nggak tahu anakku di mana. Nak, kamu mau ibumu baik-baik aja kan? Lakukan yang aku bilang. Kamu mengancam aku. Ya, kamu bisa mengartikannya begitu. Berani-beraninya sentuh ibuku. Kamu cari mati. Coba sentuh aku lagi, aku bunuh kamu. Coba sentuh aku lagi, Aku bunuh kau. Dan ancam aku. sial. Berani-beraninya kau pukul aku. Kau harus tahu, aku dari geng Kelabang. Kau nggak bakal kuat lawan aku. Kaisar Naga Palsu Gang Kelabang. Masih bikin onar. Dia itu anak ketua geng. Kau pukul dia. Dan ambil cueknya. Kau cari mati. Kalau tahu diri, lepaskan kami. Atau aku bunuh ibumu. Dan kau ancam aku. Sanggu. Telepon. Ya. Bunuh ibunya untukku. Pukul terus pukul. Jangan. Jangan. Bang, kita bicara baik-baik saja. Jangan berantem. Bawa aku ke orang yang bisa diajak bicara. Oke. Kamu mau pergi? Aku nggak mau pergi. Geng Kelabang itu kuat dan kejam. Kamu bakal mati. Di dunia ini, nggak ada yang bisa apa-apa sama aku. Oke, kalau mau mati silakan. Oke, aku mau mati. Ayo pergi. Hei! Bajingan ini nggak punya kemampuan. Dan akhirnya aku yang harus nyelamatin kamu. Dia benar-benar tidak punya kemampuan. Dan akhirnya aku harus menyelamatkanmu. Ashley. Ayah, aku sudah meminta Culong untuk kembali bekerja. Tapi sekarang dia telah menyinggung geng Centipede. Dia pergi ke geng Centipede. Kamu bisa pertimbangkan apakah akan menyelamatkannya atau tidak. Apa? Dia berurusan dengan geng Centipede? Ya, dia memukuli orang-orang dari geng Centipede. Oke. Aku akan segera ke sana. Ayah, hei Xie, kenapa belum ada kabar? Ketika aku kembali, aku akan memotong-motongnya. Kamu ingin membunuhnya, kan? Aku bawa dia kepadamu. Siapa kamu? Dia yang memukulku dan mengambil wanitaku. Oh, ternyata kamu. Tidakkah kamu tahu ibumu ada di tanganku? Lepaskan ibuku. Boka, apakah kamu belum pernah mendengar namaku? Atau tidak tahu tempatmu? Beraninya kamu berbicara sembarangan di geng Centipedeku? Dulang, ini, bienu orang fanatik ini untukku. Ya, aku menyarankanmu untuk tidak bergerak. Atau aku akan biarkan seluruh keluargamu mengumpulkan jasadmu. Kau cari mati. Bawa Kelur wanita tua ITU. Boo, along. Aku mau kau berlutut sekarang. Atau aku yang akan ambil jasad ibumu. Jangan cari gara-gara. Aku bisa bunuh seluruh keluargamu kalau aku marah. Di saat seperti ini, kau masih berani menggombal di hadapanku. Mau kutanya, kemampuan macam apa yang kau punya untuk menghancurkan keluargaku? Dengan satu kata, aku bisa mengubahmu jadi abu.
Kau benar-benar tidak tahu diri, dan tidak tahu kemampuan macam apa yang kumiliki. Aku akan hitung sampai 3. Kau berlutut, atau aku yang akan ambil jasad ibumu. 1, 2, tunggu. Siapa kau? Aku Ye Tianqiang, ketua grup Tianqiang. Jadi kaulah orangnya. Orang terkaya di Yunzhou, yang hartanya 10 turunan pun tidak habis. Apa mau menderiku? Biarkan dia pergi dulu. Yi Tianqiang, kau menyuruhku? Aku tahu kekuatan geng Lipan MU, tapi aku juga beritahu kau. Grup Tianqiangku bukan lawan yang mudah. Hah? Kau bilang begitu? Sepertinya kau benar-benar tidak tahu kekuatan geng Lipan kami. Maksudmu apa? Pernah dengar Gerbang, Sembilan Naga? Qu'attaquant. Yang dikenal sebagai tentara bayaran terbaik di dunia. Gerbang Sambilan Nagayong Di Pimpin Wangju. Itu dia. Apa hubunganmu dengannya? Aku sudah mengangkat Jiu Ye sebagai ayah baptisku. Dia bilang akan melindungiku. Wang Jiu itu urusannya hubungan internasional. Masa dia mau sama orang sepertimu? Kau tidak percaya? Ya, aku akan telepon Master Jiu. Dengarkan. Lagi sibuk, ayah baptis? Lumayan. Ada apa? Ada orang kaya di Yunzhou yang bentrok denganku. Gimana, ayah baptis? Maksudmu Ye Tianqiang? Iya, dia itu. Dia bukan apa-apa. Asal aku mau, aku bisa menghancurkannya dengan 2 jari. Gimana? Yi Tianqiang masih mau melawan ayah baptisku? Ye Tianqiang, berani-beraninya kau ganggu orangku. Jiu Ye itu Yo Jinhuhu yang menculik temanku. Aku cuma mau berunding dengannya. Jinhu punya alasan sendiri dalam bertindak. Mau berunding apa lagi? Pergi sana kalau tahu diri. Kalau tidak, keluarga Ye akan kuhancurkan. Godfather, tolong aku. Cucuku sayang, ada apa? Aku naksir anak perempuan keluarga Ye. Dia tidak suka padaku. Tolong bicarakanlah untukku. Baiklah, Ye Tianqiang, dengarkan baik-baik. Cucuku naksir anak perempuanmu. Itu adalah keberuntungan anakmu. Nikahkan anakmu dengan cucuku. Aku akan jaga kau di masa depan. Kalau tidak, aku akan jatuhkanmu dari surga ke neraka. Ini tidak bisa. Aku tidak bisa merusak kebahagiaan anakku. Berani-beraninya kau melawanku. Melawan. Ada apa denganmu, kakek? Kemari. Aku tampar kau. Kamu siapa? Berani-beraninya bicara padaku dengan nada seperti itu? Godfather, anak ini cuma satpam sialan. Dia bahkan memukulku 2 hari lalu. Seorang satpam berani bicara padaku seperti ini? Aku harus hancurkan Tianqiang Group. Tidak adil. Kau tunggu. Aku akan segera ke sana. Baik, Godfather. Aku tunggu kedatanganmu. Kalau kau bikin Ninth Master marah, akan kulihat bagaimana kau mati. Aku tidak punya. Ini semua salahmu karena tidak becus. Tapi kamu masih datang untuk mati. Jangan terlalu banyak berpikir. Jangan sombong, ayah. Seharusnya aku tidak memberitahumu, dan membiarkanmu datang untuk menyelamatkannya. Sekarang kamu juga terluka. Jangan bicara tentang Xiaolong. Juga Uruzan Keluarga Y kita. Ketua Yo, bisakah kita bicara baik-baik? Bicaralah, bagaimana caranya? Azal Camus melepaskan mereka. Kamu sebutkan harganya. Oh, bayar aku yang biar harga. Ya, saya seorang pebisnis. Saya percaya semua bisnis bisa dinegosiasikan. Oh, kalau begitu, berikan grup Tianqiang MU padaku. Serahkan padaku. Apa? Kamu meminta terlalu banyak. Grup Tianqiang bernilai ratusan miliar. Kalau tidak, maka tunggulah sampai Master ke-9 menghancurkan keluarga YMU. Bukan aku tidak mau. Grup Tianqiang milik seluruh keluarga Y. Aku hanya memegang 51% saham. Baik, aku ambil 51% saham murnimu itu. Baik. Kalau begitu Camus lepaskan mereka. Kamu pikir aku bodoh? Tanda tangani perjanjiannya dulu. Baru aku lepaskan mereka. Baik, mari kita siapkan perjanjiannya. Ayah, jangan setuju dengannya. Ayah, jangan janji sama dia. Berapapun uangnya, tidak ada artinya dibandingkan nyawa manusia. Ayo, cepat buat perjanjiannya. Tunggu, tambah 1 klausa lagi. Suruh si cantik ini nikah sama gue. Jangan mimpi. Maripan. Gue gak mungkin suka sama bajingan kayak lo. Lo berani ngomong gitu? Nggak takut Jiu Ye, you know lo? Kalau nggak setuju, gue kunci lo di ruang gelap. Gue siksa siang malam. Enak aja bayanginnya. WKWKWK. Oh, boleh gue telepon orang? Satpam yang mau mati aja, masih bisa sombong. Nanti bapak angkat gue dateng, gue bantai lo semua. Dia akan menyesal datang hari ini. WKWKWK. Gue bilang lo udah gila, kan? Sebentar lagi lo tahu. Di mana? Beberapa orang menganggap Wang Jiu sebagai bapak baptis dan meminta Wang Jiu datang untuk membunuhku. Aku tidak mau muncul. Apa kau mau datang menyelesaikannya? Kau serius sekali.
Kau bahkan memanggil satpam. Apa para satpam itu saling kenal? Kau kenal satpam-satpam itu? Waktu mereka ditampar olehku, mereka bahkan tidak berani berkata sepeda kata pun, kau malah minta mereka membantumu. Maka kau akan tahu hari ini, semua kekuatan dan kekayaan yang kau kumpulkan seumur hidupmu akan dihancurkan oleh para satpam. Siapa yang begitu sombong, berani-beraninya menghancurkan keluarga Zhou? Bapak Baptis sudah datang. Aku tentu harus datang untuk urusanmu. Terima kasih, Bapak Baptis. Ayo. Ye Tian Qiang. Seiya Suda Melia Tuan Kezambilan. Kau pikir karena kaya, kau hebat, kau bahkan tidak menganggapku. Kau berlebihan. Saya selalu tahu reputasi Anda. Saya selalu memberi Anda muka di mana-mana. Kenapa kau berani melawanku, dan membiarkan seorang satpam berbicara kasar padaku? Ngomong-ngomong, di mana satpam yang membantahku lewat telepon? Kau buta, kau tidak kenal aku? Kamu itu satpam. Ada APA? Satpam yang sombong banget, bicara sama gue pakai nada begitu. Kenapa masih berdiri? Yang melawan gue, mati. Ya, Joey. Ju Y. Tungu. Dia anak teman lama saya. Dia masih muda dan kurang ajar. Tuan Ju. Jangan Irokandia. Saya izinkan Serakan Semu Asam Keluarga Y. Kami. kepada Tuan J. Ayu. Tolong lepaskan mereka, Tuan J. Ayu. Kamu benar-benar mau jual saham Tian Qiang Group? Mo. Karena kamu begitu tulus, gue kasih muka. Suruh satpam itu berlutut di tanah, dan tampar dirinya sendiri. Minta maaf ke gue. Gue kasih dia hidup. Orang tua gue aja gak pernah suruh gue berlutut. Dunia ini gak layak buat gue berlutut. Kamu aja gak layak. Bocah, kamu cari mati. Tuan Ju. Tenant. Saya yang bicara dengannya. Xiaolong. Kamu harus menyesuaikan diri. Jiu Ye adalah raja dunia bawah tanah kota Yunzhou. Dia bisa bunuh kamu cuma dengan jentikan jari. Nyawamu bisa hilang. Persucut. Ayah, jangan membelanya. Biarkan dia mati kalau mau. Paman Ye, jangan khawatir. Saat orang-orangku datang, masalah ini akan selesai dengan sendirinya. Apa? Kamu panggil orang? Ayah, dia sudah telepon rekan-rekan satpamnya. Dan dia bilang akan menghancurkan kita. Hahaha, aku sudah puluhan tahun di dunia hitam. Belum pernah dengar lelucon seperti ini. Kamu berharap satpam bisa bunuh aku? Kamu sudah puluhan tahun di dunia hitam. Akhirnya ketemu satpam, yang benar-benar bisa menghancurkanmu. Sial, aku nggak tahan lagi sama lu. Kalau aku nggak bunuh kamu hari ini, tunjukkan kemampuan aku. Pak Bos, cepat suruh dia main 3 pisau dan 6 lubang. Lihat dia masih berani gebukin aku lagi nggak? Santai aja, aku pasti balas dendam buat kamu. Jiu Lang, bunuh dia. ITU Pangailan Joey. Siapa yang terus-terusan ngomongin bunuh orang? Badut ini datang dari mana? Usir dia keluar. Tunggu. Sujud pada dewa perang. Kok jadi dewa perang? Dewa Perang Siuluo. Dewa Perang Siuluo. Naga. Adik sendiri, sama-sama. Kak Long. Ada perintah APA? Orang-orang ini selalu memaksa perusahaan-perusahaan menandatangani kontrak ilegal, memaksa orang untuk menurunkan barang dari rak, membunuh orang. Harus bagaimana? Jangan khawatir, Kak Long. Aku yang urus untukmu. Kudengar kalian mau ganggu temanku. Dia cuma satpam, masa bisa jadi Siuluo God of War, temanmu? Apakah dia temanku? Apakah itu terserah kamu? Maaf, Siuluo God of War, aku buta. Aku tidak tahu dia temanmu. Aku minta maaf padamu. Xiao Luo God of War. Lihat, ibu kemasi dikat ola mereka. Bayingkan. Jangan lepaskan orang tua itu. Ayo, kita pergi. Ibu baik-baik saja? Ibu baik-baik saja. Jangan khawatir, kedepannya tidak akan ada yang mengganggu ibu lagi. Baik. Ayo, pukul aku, bunuh aku. Tidak. Aku benar-benar tidak tahu kau kenal Xiao Luo God of War. Apa aku tidak kenal Xiao Luo God of War? Rakyat kecil pantas ditindas oleh kalian, ya? Tidak. Dan kau, bukannya mau membunuhku? Tidak, aku tidak berani. Bukannya mau merebut wanitaku dan perusahaannya? Tidak. Tidak, orang-orang yang merusak negara ini, tahu cara menanganinya? Aku akan menempatkan mereka. Aku akan masukkan mereka semua ke penjara gelap. Dan tidak akan melihat cahaya lagi. Pak Ye, ayo pergi. Oke. Tuan Siuluo. APA? Aku mau minta tolong. Apa yang ingin kau lakukan? Aku tahu. Kau adalah bawahan andal Kaisar Naga. Aku benar-benar ingin bertemu dengannya. Bisakah kau membantuku? Kenapa kau lihat aku? Opo aku kenal? Kaisar Naga atau Kaisar Harimau? Maaf, identitas Kaisar Naga misterius dan mulia. Tidak semua orang bisa menemuinya. Aku tidak bisa merepotkannya. Aku tahu. Tapi aku benar-benar ingin bertemu dengannya. Tolong bantu aku. Oh ya, aku juga teman baik Chulong.
Kapan aku jadi teman baikmu? Kau adalah putri sulung keluarga Y. Aku cuma satpam rendahan. Kau yang bilang. APA, dia benar-benar bilang begitu? Tidak, aku cuma bercanda. Bercanda aja. Lihat, dalam situasi berbahaya seperti hari ini, aku datang ke sini bersama ayahku untuk menyelamatkannya. Kau akan tahu cara menghormatiku nanti. Aku tahu. Kau tahu, kalau gitu ayo pergi. Hei, tunggu. Ada APA? Bisakah kau membantuku? Beritahu Dewa Perang Siu Luo itu. Aku ingin bertemu Kaisar Naga. Cepat. Aku lagi nggak mood hari ini. Nanti kalau sudah mood kita bicarakan. Chulong, Janggon Saksoken. Ah, mau marah lagi sama aku. Baiklah. Bagaimana caranya kau bisa membantuku? Apa kau pernah lihat Kaisar Naga? Tergantung penampilanmu. Siu Luo, urusan ini kau tangani sendiri. Aku duluan. Ya. Kamu kenal Kaisar Naga? Nggak kenal. Beneran? Kamu beneran kenal Kaisar Naga? Bisa bantu aku ketemu dia? Dia nggak suka sama kamu. Kamu kan bukan Kaisar Naga. Gimana kamu tahu dia nggak suka sama aku? Gimana kalau dia suka sama aku? Di dunia Kaisar Naga, entah anak perempuan orang kaya, atau ratu kecantikan, atau bahkan putri kerajaan, kenapa dia harus suka sama kamu? Aku juga cantik banget kok. Aku Mahir Semuaseni. Aku cantik dan berbakat. Kamu benar-benar merendahkan diri. Oh, aku ngerti. Ngerti apa? Kamu suka sama aku. Jadi, kamu takut Kaisar Naga juga bakal suka sama aku. Makanya dia nggak mau antrin aku ketemu Kaisar Naga. Iya kan? Kamu benar-benar bisa menaruh emas di wajahmu. Bikin begitu? Yang bisa kuberitahukan cuma, Kaisar Naga gak akan pernah memandangku. Yang bisa kuberitahukan cuma, suatu hari kamu akan tahu. Kamu cuma lelucon di depanku. Udah deh, aku nggak mau debat sama kamu. Kamu kasih tahu aja, apa yang bisa kamu lakukan? Bisa antrin aku ketemu Kaisar Naga? Kalau gitu, tidur lagi sama aku. Nggak mungkin. Aku gak akan pernah. Biar anak keledai bau kayak kamu. Nodain aku lagi. Rasanya enak banget kan? Diam. Aku peringatin kamu. Kalau kamu berani sebut. Kalau kamu berani sebut lagi, aku bakal sewa orang buat bunuh kamu. Wah, ada APA ini, kamu. Aku turun dari mobil Tuan Ye. Betul. Bukannya kamu dipecat oleh presidennya? Kenapa sekarang lagi sama presidennya? Bagaimana menurutmu kalau aku tidur dengan Presiden Ye? Gimana perasaanmu? Apa katamu, kamu tidur sama Ye? Huan Long Huang. Kamu di mana? Kamu tahu nggak, aku diam-diam suka sama kamu? Tidak. Aku harus memperjuangkannya. Hei, Oak. Baru sebentar nggak ketemu, ikan jen lagi sama aku. Bikin kesel aja sih. Hei. Ada apa dengan aku? Ini tentang Kaisar Naga. Aku mau ngobrol serius sama kamu. Ada APA? Selama kamu bisa membantuku bertemu Kaisar Naga, aku akan memberimu 1 juta. 1 juta. 10 juta, 10 juta, bagaimana? Maaf, aku tidak kekurangan uang. 100 juta. 100 juta, yang bisa mengubah hidupmu. Kamu benar-benar ingin bertemu Kaisar Naga? Tentu saja. Sejak dia muncul 5 tahun yang lalu, dia mengalahkan koalisi 9 negara, dan menggemparkan dunia. Dia adalah idolaku. Aku pernah bersumpah akan menikahinya dalam hidupku. Dia juga satu-satunya di hatiku. Kurasa kamu benar-benar terobsesi. Bisakah kamu membantuku sekali saja? Aku bisa membantumu, tapi tidak gratis. Sudah kubilang akan memberimu 100 juta. Aku akan memberikannya. Aku tidak mau. Lalu kamu mau apa? Aku tidak suka kesombonganmu. Aku menaklukkan. Menaklukkan? Ya, tapi kamu tidak harus tidur denganku. Bagaimana dengan ciuman? Aku tidak suka kamu. Pernikahan paksa tidak akan bahagia. Hah? Aku tidak suka yang suka sama suka. Aku kuma suka menggambil. Jahatnya.
Ya sudah, demi Kaisar Naga, aku biarkan saja dia. Baiklah, akan kukabulkan. Ayo. Ha. Boleh kan? Mulutmu lembut dan licin sekali. Denge ya. Jangan lupa janjimu padaku. Jangan bohong padaku. Oke, aku duluan ya. Kak Long, Presiden Ye suruh kamu ngapain? Suruh buka kamar, ya? Tahu aja. Jangan ngomong sembarangan. Wah Kak Long, kenapa hidupnya enak banget sih? Sampai bisa tidur dengan Presiden Ye? Stop, mau ngapain? Dia mau buat onar. Kak Long minta banshee. Jangan panik. Kamu Chulong? Ya, aku. Seseorang sedang mengobrol dengan ibumu. Nanti aku telepon lagi. Kamu coba sentuh ibuku. Kamu harus tahu, nyawa ibumu lebih berharga daripada nyawaku. Bos bilang dia buru-buru ingin bertemu kamu. Pulang cepat. Sayang, kamu sudah datang. Kenapa kamu di sini? Aku datang mencari kamu. Ibuku di mana? Aku menyuruh pembantuku menemaninya berbelanja. Long susu. Lebih baik jangan main-main. Kamu bodoh, dia juga ibuku. Masa aku tega memperlakukannya buruk? Kamu tidak setuju? Kita putus. Nggak penting. Chulong, waktu itu salahku. Aku seharusnya nggak ngomong begitu. Kasian buat aku. Aku nggak mau cuci. Aku ini putri. Masa aku harus nyuci celana dalam sendiri? Celana dalammu, kamu yang cuci. Cuci aja pakai mesin cuci. Aku ini laki-laki. Aku nggak mau cuci. Aku cuma nanya, kamu mau nggak nyuciin? Long susu. Aku pacarmu, bukan pembantumu. Chulong, kamu pikir kamu siapa? Kamu cuma prajurit di bawah ayahku. Long susu, mulai sekarang, kita nggak ada hubungan lagi. Bahkan kalau di dunia ini nggak ada cewek, aku juga nggak mau main sama kamu. Pergi dan jangan pernah balik lagi. Lupakan masa lalu. Ayahku memarahiku waktu itu, dan bilang kalau kamu adalah jenderal yang tangguh, dan kamu menghargai harga diri. Seorang pria yang lebih menghargai harga diri daripada nyawanya. Aku baru sadar kesalahanku. Aku gak peduli. Kamu bodoh ya? Aku adalah putri dari kerajaan naga. Kekayaan dan kecantikanku tak tertandingi. Mau pergi? Kalau kamu tidak bersamaku, jangan harap bisa bersama orang lain. Ayo pergi. Ebiu, apa mereka melakukan sesuatu padamu? Kamu ngomong apa sih? Mereka memperlakukanku lebih baik daripadamu. NAK. Kenapa kamu tidak bilang kalau kamu sudah punya istri? Aku tidak punya istri. Cewek tadi. Dia cantik banget. Kamu beruntung sekali. Aku tidak kenal dia. Dia bilang padaku, kalian berdua bertengkar, kan? Nak, kamu ini laki-laki. Kamu harusnya lebih lapang dada. Baiklah, Bu. Aku mau kembali kerja. Ibu sangat suka cewek ini. Jangan plan-plan. Cewek itu punya niat baik. Cari hari baik untuk menikah. Ibu ingin punya cucu. Percayalah. Halo. APA. Ayahku mengalami kecelakaan, dan ingin bertemu denganmu. Kanker paru-paru. Makin parah. APA. Aku kirimkan alamatnya ya. Datang cepat ya. Ayah. Bagaimana kabarmu? Ayah, bangun, ayah. Dok, kumohon. Tolong selamatkan ayahku. Tolong perlihatkan laporannya. Kanker paru-paru stadium lanjut. Tidak masalah setelah pengobatanku. Minimal 10 tahun. Terima kasih, dokter. Ya. Ini, ambil jarum peraknya. Berhenti. Siapa kau? Apa yang kau lakukan? Tahukah kau jarum sembarangan bisa membunuh orang? Ayah masih mau minta saranmu? Chulong, jangan lancang di sini. Kalau kondisi ayahku jadi tambah parah, kalau kamu sampai menyinggung Dr. Zhao, aku tidak akan membiarkanmu. Nona Ye,
Siapa ini? Dia satpam perusahaan kami. Dia selalu kasar seperti ini. Dokter, jangan tersinggung. Apa yang dibicarakan satpam di sini? Keluar sekarang. Kamu dengar? Keluar sekarang. Baik, aku bisa pergi. Tapi kalau paman kejang-kejang, kamu harus segera panggil aku. Kejang. Bagaimana mungkin ayah kejang saat ditusuk jarum? Ayah, kenapa ini? Aku tidak tahu. Ayahku kejang-kejang. Tolong selamatkan dia. Minger. Kasih jarumnya. Nona Yi, apa kau menganggap nyawa ayahmu seperti mainan? Apa bapak benar-benar bisa diselamatkan? Tidak ada penyakit yang tidak bisa kusembuhkan. Kau hanya membual. Kalau ada apa-apa, kau yang bertanggung jawab. Ini konyol. Pasien ini sakit paru-paru, menusuk dada, tenggorokan, dan leher. Apa kau mencoba menghentikan napasnya dan mengambil nyawanya? Ayah, Sudah kubilang, dia kan mati. kau cuma jago omong. Aku akan melawanmu. Apa salahku? Kau akan tahu dalam 15 detik. Masih juga berpura-pura. Ayah? Ayah? Kenapa ayah percaya bajingan ini? Dia membunuh ayah. Kasih jarumnya. Ayah. Fire Kulihat. Jarum 3 dewa. Ayah, kamu sudah bangun. Aku belum mati. Paman Ye, umur Anda panjang. Aku un gars ébéouchant. Membawaku ke alam baka untuk menemui Raja Neraka. Tak kusangka jarum dewa Sanshen ini diwariskan. Beruntung dalam hal pengobatan. Andalah tabib jenius yang sebenarnya. Sekarang kamu tidak mengira aku sembarangan membunuh orang. Itu kebodohanku. Paman Ye, aku pergi dulu. Oh, Ya, ya. Dokter. Dokter, mohon tunggu. APA. Jarum 3 dewa akan menggemparkan dunia. Mohon terima aku sebagai murid Anda. Jika tidak menguasai jarum 3 dewa, kamu akan cacat. Kamu tidak punya bakat dan etika kedokteran. Lupakan saja. Shulong, apa kanker paru-paru ayahku benar-benar bisa disembuhkan? Kanker paru-paru tidak sulit diobati. APA. Ada penyakit lain yang lebih sulit diobati daripada kanker paru-paru? Kanker paru-paru paman. Aku khawatir itu disebabkan oleh racun. Raken? Ayah, dulu ayah pernah diracun? Aku sudah hidup 10 tahun lebih lama, jadi tidak ada penyesalan. Bisa apa lagi? Aku harus mencari tahu racun apa itu. Kalau begitu, bantu aku cari tahu. Sudah terlalu lama. Kecuali aku minum darah keluarga Yi. Untuk tahu aku diracun dengan racun apa, untuk mengetahuinya. Itu terlalu berbahaya. Aku tidak takut bahaya, Paki. Hanya saja, keinginanku belum tercapai. Untuk saat ini, aku tidak bisa mengambil risiko ini. Pak Ye, tahan dulu. Ada APA? Ayo kita buat kesepakatan. Syaratnya apa? Kamu mau apa? Kamu bisa uji racun untuk ayahku, dan sembuhkan penyakit ayahku. Coba racun ini, bisa berakibat fatal atau cacat. Aku masih punya hal penting yang harus dilakukan. Keluarga Ye kami sangat berkuasa, dan kami bisa membantumu dalam hal apapun. Aku ada urusan. Kamu. Hello. Siapa yang suruh kamu masuk kamarku? Sepertinya kamu sudah tergila-gila padanya. Kaisar Naga adalah pahlawan nasional, dan legenda dunia. Jadi apa salahnya kalau aku tergila-gila padanya? Jadi, menurutmu bagaimana dibandingkan dengannya? Seumur hidupku, hanya Kaisar Naga yang akan kunikahi. Jadi jangan coba-coba mendekatiku lagi. Dia tidak suka padamu. Cuma iri aja. Aku pergi dulu, jangan lupa buatkan obat untuk ayahmu. Ayah,
Apa asal-usul culung itu? Aku tidak tahu dari mana asalnya. Tapi yang aku tahu, dia sangat hebat. Bagaimana kalian berdua bisa bertemu? Kalian berdua kenal dari mana? Bunuh dia. Bunuh si brengsek kecil ini. Kamu bisa sampai sini gimana? Berani beraninya makam-makam sama keluarga Dong kami. Bunuh dia buat gue. Kau tunggu saja. Xiaolong, ayahmu dan aku teman lama. Di kartu ini ada 1 juta. Cukup buat kamu hidup. Ambil. Jadi, kamu selamatkan ibu dan anak itu. Ayahmu dan aku dulu rekan seperjuangan. Itu kewajibanku. Tapi dia sekarang gak mau coba selamatkan kamu. Kamu gak boleh ragu sama dia dalam hal apapun. Gak perlu ragu sama dia. Aku harap kamu bisa dapatkan perhatiannya. Dan menikah sama dia. APA, kamu mau aku dapatkan perhatiannya. Menikah sama dia, ya? Apa kamu mau menghina aku? Kenapa kamu gak mau dengar omongan aku? Hal lain apapun boleh. Tapi urusan ini gak bisa ditawar. Biarpun aku mati. Aku gak bisa nikah sama satpam itu. Hey Jun Dan Long, lihat. Kamu akan bergantung padaku lagi. Kamu malah pura-pura. Ini sangat indah. Chulong, mau bersama aku atau tidak? Sudah kubilang aku tidak akan menerimamu kembali. Tapi ibumu suka padaku. Dia mengakuiku sebagai menantunya. Kenapa kamu tidak menikahi ibuku? Kamu. Sudah kubilang kamu tidak bisa mendapatkanku. Bagaimana jika aku punya anakmu? Aku punya anak. Aku tidak bercanda, kamu bisa lihat sendiri. Master Hill, aku jelas-jelas melakukan kesalahan hari itu. Kamu lupa untuk pertama kalinya. Kenapa kamarmu berantakan sekali? Kalau gitu, bantu aku membereskannya. Aku ini putri, masa iya aku harus bantu kamu membereskan kamar? Kalau kamu nggak mau membereskan kamar, nanti aku yang membereskan kamu. Kamu mau ngapain? Bau laki-laki. Aku belum siap. Gimana kalau aku hamil? Ya udah, kalau hamil ya melahirkan. Aku sangat ingin jadi ayah. Pokoknya, kamu pikirkan sendiri. Kalau kamu nggak mau sama aku akan aborsi, dan biarin ibumu marahin kamu. Wah, aku benar-benar kaget. Long Katamu, kok bisa dapat rejeki cinta sebaik itu, dan bisa tidur dengan wanita cantik seperti itu? Luolong, kau benar-benar menyanyiakan kesempatan. Wanita secantik itu masih saja sok-sokan? Tunggu sebentar, aku segera kembali. He, ya ampun. Pergi ke rumah sakit Yanking dan periksa untukku. Apakah putri susu sudah diperiksa atau belum? Bagaimana hasilnya? Komandan militer telah memerintahkan. Ye Tianqiang harus mati dalam 3 hari. Ku dengar, dia diselamatkan oleh seorang satpam. Jadi, kau harus melakukannya. Tapi jangan tinggalkan jejak. Usahakan satpam yang jadi kambing hitam. Ya. Ye Tianqiang sudah mati. Ayah. Ya. Bagaimana perasaanmu? Aku merasa jauh lebih baik. Keterampilan medis Xiaolong benar-benar luar biasa. Kalau dia benar-benar bisa menyembuhkanmu, aku bersedia memberinya sebagian saham. Kepadanya. Dia tidak peduli dengan uang. Dia tidak peduli dengan uang. Kudengar keluarga Yan di Beidou menawarinya untuk dipekerjakan sebagai pengawal. Tapi dia menolak. Keluarga Yan menawarkan 1 miliar yuan untuk seorang pengawal. Ayah, kenapa denganmu? Ayah. Cepat panggil Xiaolong. Halo. Halo, ayah saya mengalami kecelakaan. Cepat ke sini. APA.
Saya akan segera ke sana. Ayah, jangan menakuti saya. Ayah. Ayah, apa yang terjadi? Dasar brengsek. Kamu membunuh ayah saya. Saya akan melawanmu. Bisa kamu biarkan saya lihat dulu? Saya katakan, jika ayah saya meninggal, saya akan bangkrut untuk mengambil nyawamu. Juan Kangdu. Sepertinya ada yang ingin Paman Ye mati. Kalau begitu, Paman Ye, kamu mati sebentar. Ayahmu sudah tidak ada harapan lagi. Beijinggan, aku akan membunuhmu. Aku curiga ada yang memberinya obat. Kamu tanya dirimu sendiri, apa obat ini sudah diracuni? Jangan ngomong sembarangan. Apoteknya nggak tahu siapa pasiennya. Masa dia mau meracuni ayahku? Kamu main bodoh. Masa preman nggak bisa masuk lewat jendela? Kamu yang salah resep, malah nyalahin orang lain. Aku males berdebat sama kamu. Urus sendiri pemakaman ayahmu. Kamu. Shi Yu Luo. Lord Long Wang. Cedric Hirim Pasukan Reverse Scale Kalongching. Ning Ning, orang yang sudah meninggal tidak bisa hidup kembali. Jangan terlalu sedih. Paman. Ayo pergi, masih banyak hal yang harus diselesaikan di perusahaan. Kamu tidak boleh gagal, kan? Ini kerja keras ayahmu, ayo. Paman Ye, kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi padaku? Ini di mana? Paman Ye, Anda keracunan. Apa? Kiracunan l'agit? Saya curiga, masih orang yang sama dari 10 tahun lalu. Lalu kenapa kamu tidak menyelamatkanku sebelumnya? Kamu mau menyelamatkanku dari kuburan. Karena ada yang ingin kamu mati, maka matilah untuk menunjukkan pada mereka. Kalau tidak, khawatir dia akan menyusahkanmu lagi. Kamu ingin memancing ular keluar dari sarangnya. Paman Ye, karena sudah begini, untuk sementara kamu jangan muncul dulu. Aku tidak keberatan. Aku hanya khawatir dengan Sining. Dia Sandirian Sekaran. Jangan khawatir Paman Ye, aku akan menjaganya. Sekarang aku harus pergi kemana? Aku sudah punya rencanaku sendiri. Ayo pergi. Xiulu o memberi hormat pada Dragon Emperor. Jangan panggil begitu, Dragon Emperor Kamara. Ya, Kak Long. Paman Ye, Anda tinggal di sini dulu. Dia akan bertanggung jawab atas keamanan Anda. Ya, saya pasti akan melindungi keamanan Bapak Ye. Pergi dulu. Ya. Ingat, besok, atur agar para pemegang saham memaksa mengambil alih. Dari Yi Shining. Untuk mengambil kendali atas grup Kian. Ya. Ayah saya sudah tiada. Selanjutnya, saya akan bertanggung jawab penuh atas urusan perusahaan. Tolong bantu saya. Nona ya. Saya tidak tahu apakah harus mengatakannya atau tidak. Silakan. Nona Ye, Anda baru menjadi presiden cabang. Tidak pantas untuk menjadi ketua. Maksudmu apa? Maksud saya, pamanmu selalu membantu ayahmu. Saya rasa lebih pantas dia yang melakukannya.
Saya akan tetap meminta paman membantu saya. Ye, kamu cuma perempuan. Dan usiamu baru awal 20-an. Tidak pantas kamu menjadi ketua. Pak Qiang benar, saya mendukung usulan Pak Qiang. Beraninya kalian. Bagaimanapun juga, Ye adalah putri ketua. Kita harus mendukungnya. Masa kita tega tidak berterima kasih? Pak kamu. Apa yang kamu lakukan? Nona Huiye sedang emosional. Dan mengganggu rapat. Saya akan membawanya keluar dulu. Silakan lanjutkan. Bawa orang gila ini keluar. Pepakya, dia yang melindungi keamanan perusahaan. Bagaimana mungkin kita menjatuhkannya? Dari sudut pandang ini, Anda tidak cocok menjadi pemimpin perusahaan. Saya tetap meminta Bapak Ye untuk mengambil alih. Ini tidak baik. Paman maksud Anda APA? Anda tahu ini melanggar aturan. Shining, lihat. Ini adalah keinginan semua orang. Ini harapan semua orang. Berhenti, apa yang Anda lakukan? Saya kesini untuk menemui Bapak Ye. Bapak Ye sedang rapat yang sangat penting, jangan ganggu. Sebagai penjaga keamanan, saya harus masuk. Mundur, atau saya akan kasar. Ayo coba. Pergi jika tidak ingin mati. Bapak Ye, tolong tanda tangani. Kalau aku tidak tanda tangan, apa yang kau inginkan? Tanda tangan untuk menjagamu tetap aman. Kalau kau tidak tanda tangan, Bapak Ye, hari ini, kau bisa saja sakit parah. Hanya itu yang bisa kukatakan. Paman, ini semua ide paman kan? Shining, aku juga melakukan ini untuk keluarga Ye. Dengan takdirmu, kau tidak bisa memikul tanggung jawab berat sebagai ketua. Tapi waktu ayahku sakit parah, paman berjanji akan membantuku. Saat ayahmu masih hidup, aku berjanji untuknya. Tapi ayahmu sekarang sudah tiada. Janji itu pun secara alami batal. Cepat tanda tangan. Bapak Ye, tanda tangani. Tunggu apa lagi? Cepat tanda tangan. Aku tidak bisa menandatanganinya. Kamu siapa? Lapor. Bos, saya Culong. Satpam perusahaan ini. Kau brengsek. Satpam, siapa yang suruh kau masuk ke kantor perusahaan? Kilya, beraninya kau memaki saya? Aduh. Belum pernah lihat Satpam mukul orang? Sial, kalian semua buta? Gebukin dia buat gue. Ini dia. Kalau berani, ikut saya. Gajimu saya bayar 3 kali lipat. Tidak. Saya siapkan peti mati untukmu. Kau bisa bunuh diri. Anak muda jangan tidak tahu terima kasih. Saya memang tidak menghargainya. Ada APA, kau, Simua Jengka. Pergi sana, kalian para antek. Rapat yang baik-baik, lalu pergi. Pergi. Ini kontrak, APA kontrak bangsa, ini jelas-jelas perampokan. Tanda tangani ini. Kecuali Benz Hong, saham pemegang saham lainnya, tidak bisa dialihkan ke Ye Shining. Ada keberatan? Kamu cuma satpam perusahaan. Bisa mengambil keputusan di perusahaan? Siapa yang kasih kamu muka? Siapa yang kasih kamu muka? Perlu kamu tahu? Kamu melanggar hukum. Tanda tangan atau tidak? Tanda tangan. Captain Zhu, siapa yang buat masalah? Saya. Itu dia, mengancam para pemegang saham, dan memaksa mereka melepas sahamnya. Di siang bolong, tangkap dia, kurang ajar sekali. Yakin, beneran mau menangkap satpam kecil kayak saya? Apa perlu pertimbangkan akibatnya kalau menangkap satpam? Oh, jangan menyesal. Kamu sangat sombong. Memang aku sombong. Hari ini biarkan kamu sombong. Berhenti. Aku mencari Zhao Detian. Siapa yang memanggil namaku? Kamu adalah Zhao Detian. Siapa kamu? Ah, Tuan Xuluo. Dia bilang aku tidak boleh memanggil namamu. Bajingan. Beraninya kamu bicara pada Tuan Xuluo dengan sikap seperti ini. Maaf, Tuan, aku buta. Bolehkah aku menggandang Tuan Xuluo ke tempat kami? Apa perintahmu? Kamu menangkap bosku? Kamu. Siapa bosmu? Dragon Emperor. Di wilayahku, kalau kamu naga, harus nurut sama gue. Harimau pun harus tiarap. Hentikan, Pak Direktur. Kenapa kamu di sini? Cepat lepaskan dia. Pak Direktur, dia menyinggung bos Ye. Sial, lepaskan dia. Pak, biar saya buka quand un tukanda. Kuncinya mana?
Kamu tidak bisa sembarangan melepas borgol dan memakainya sesukamu? Maaf, Pak. Anak buah saya yang tidak tahu diri. Saya minta maaf kepada Anda. Minta maaf ada gunanya? Lihat betapa sombongnya dia. Dia adalah Kaisar Naga. Beraninya kamu tidak sopan? Kamu memanggilku Kaisar Naga, tapi kamu tetap harus mati. Sudah bawa yang kuminta? Sao, lihat ini apa? Bajingan. Beraninya kamu berkolusi dengan Ye Dongseng. Un tuc Mambunu Keluarga YE. Ayo, tangkap dia. Pak Ye, kontraknya sudah siap. Anak baik. Tanda tangani. Anda tahu saya tidak bisa menandatanganinya. Legipula. Kau juga anggota keluarga Ye. Setidaknya kau harus memanggilku paman. Kau mau kubunuh? Benar, satpam kecilmu sudah ditangkap. Apa lagi yang bisa kau harapkan? Siapa bilang aku ditangkap? Kenapa kau kembali? Aku akan bawa kau ke penjara. Kau bahkan memaksa Presiden Ye menandatangani kontrak. Anak muda, kau tidak tahu bagaimana menulis kematian? Apakah aku mati atau tidak, itu tidak penting. Lihat ini. Anak muda, bagaimana kau tahu semua ini? Hah, di dunia ini, tidak ada yang tidak ku ketahui. Anak muda, kau tahu terlalu banyak. Kau tidak akan bisa keluar dari sini hari ini. Mana dia? Mau bunuh siapa? Tangkap dia. Mau tangkap siapa? Oh, Direktur Sao. Kenapa Bapak di sini? Tangkap mereka semua. Direktur Sao, dialah yang buat masalah. Kayaknya kami salah paham. Direktur Sao, kamu sudah tamat. Bawa Pergi. Silakan. Ya, hello. Apa yang terjadi? Seorang temanku membantuku menemukan bukti kejahatan mereka. Oh, walaupun kamu membantu. Tapi untuk urusan ayahku, aku tidak akan memaafkanmu. Aku tidak akan memaafkanmu. Kamu memaafkanku atau tidak, itu tidak penting. Yang penting adalah, kamu tetap harus menahanku di sisimu. Kenapa? Aku harus melindungimu dengan ketat. Baiklah, kamu boleh tinggal bersamaku. Tapi sebaiknya kamu berperilaku baik. Hellier. Ikut aku. Malam ini kamu bisa tidur di kamar itu. Aku harus tidur sama kamu. Kamu mimpi? Coba lihat sendiri. Kalau nggak mau mati, atau diperkosa, lebih baik tidur sama aku. Kamu boleh tidur di kamarku malam ini. Tapi jangan sentuh aku. Santai aja, aku nggak tertarik sama kamu. Kenapa kamu merasa rendah diri? Padahal kamu pria hebat. Sampai merasa rendah hati dari lubuk hati? Aku lahir tanpa tahu cara nulis kata rendah diri. Ngomong-ngomong, aku minta tolong padamu. Untuk ketemu Dragon Emperor. Ya, sudah aku bilang ke Siu Luo. Tapi dia bilang lagi sibuk. Jawabannya baru bisa dia kasih 2 hari lagi. Oke, kalau gitu kamu coba desak dia sedikit. Jangan-jangan ada yang mau celakain aku. Aku malah nggak sempat ketemu Dragon Emperor. Oak. Hei, prianya nggak ada di sini. Bawa dulu ceweknya. Butuh bantuanku? Karena kamu sudah di sini, selamat bersenang-senang. Apa yang kamu mau? 2 pertanyaan. Siapa yang mengirim kamu? Apa tujuannya? Tahu pun tidak akan berguna bagimu. Apa aku terlalu sopan padamu? Katakan. Kami dari gubernur. Pengawas kota naga. Ya, apa tujuannya? Membunuhmu. Mengkilik Yi Shining. Bagus. Sekarang kamu bisa istirahat. Ada apa dengan Kaisar Naga? Yang satu mati, yang satu lagi masih hidup. Lebih baik dikurung dulu. Ngomong-ngomong, coba periksa siapa gubernur Longcheng itu. Siap. Kamu ngapain? Kamu menindihku. Menurutmu aku ngapain? Tidak tahu malu. Jangan bilang, kulitmu lumayan halus.
Jangan sentuh orang kesukaanku. Aku rasa tidak juga, aku agak mirip dia. Dibandingkan dia, kamu cuma sampah. Siapa yang kamu bilang sampah? Kamu pikir siapa yang sampah? Siapa kamu? Aku orang yang tidak bisa kamu lawan. Pergi dari sini. Beraninya kamu menghasutku? Tiansha, tepuk tangan. Ya. Perci. Chulong, aku istrimu. Kamu malah menolong wanita tak penting ini. Kamu tidak punya hak. Aku hanya bertanya. Apa kamu peduli dengan anak di perutmu? Aku akan urus anaknya. Tapi tidak ada kesempatan untuk kita. Aku tidak akan membiarkanmu. Siapa dia? Kamu punya bayi? Bukan urusanmu. Kalau Chulong memaksaku terlalu jauh, aku akan membunuhmu. Dia adalah Kaisar Naga dari 10.000 pasukan. Bisa kamu bunuh? Dia tidak bisa membunuh. Kalau begitu, bunuh orang yang dia sukai. Mohon menghadap Kaisar Naga. Di luar sana, kamu bebas berbuat apa saja. Aku sudah periksa ke rumah sakit Yanjin. Putri memang pernah periksa ke sana. Mungkin cuma sekali itu saja, benar-benar hamil? Beijing Gan. Kamu tahu situasi sekarang sangat berbahaya, masih saja macam-macam. Jangan bergerak, ikut aku. Cepat. Jujur saja, ayo pergi. Kamu. Kamu? Mau apa? Aku nggak kenal kamu. Kenapa kamu mukul aku? Kamu yang suruh aku keluar siang tadi? Aku lupa, tapi nggak apa-apa. Yang paling nggak bisa aku terima adalah kamu mencuri cowokku. Kamu merebut cowokku. Chulong. Aku nggak ada hubungan apa-apa dengannya. Ada hubungan atau enggak, itu nggak penting. Jia melindungimu. Kamu harus mati. Aku peringatkan kamu. Aku adalah presiden grup Tianqiang. Kalau kamu bunuh aku, polisi akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menangkapmu. Polisi akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menangkapku. Kamu tahu siapa aku? Kamu kenal aku? Kamu adalah Putri Fei Feng. Oak, kamu sudah tahu siapa aku. Sekarang kamu bisa mati. Walaupun kamu seorang putri, kamu nggak bisa senaknya bunuh orang. Nggak mungkin. Aku memang suka bertindak sesuka hati, dan langsung main tangan. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Tolong aku, Chulong. Jangan desak aku. Kau harus tahu kemampuanku dalam membunuh. Ayo pergi. Hei. Jangan ada lagi lain kali. Kamu sebenarnya siapa? Hanya orang biasa. Orang biasa. Kenapa bahkan sang putri pun menyukaimu, dan bahkan takut padamu? Karena dulu aku adalah pengawalnya. Dia benar-benar menyukaimu sebagai pengawal? Tidak semua wanita serendah hatimu. Kalau saja kamu tidak membunuh ayahku, aku mungkin tidak akan begitu membencimu. Baiklah, aku tidak ingin berdebat denganmu. Aku ada urusan, dan akan keluar. Sudah larut malam. Mau kemana? Aku tidak perlu kamu mengurusi urusanku. Ayah. Hari kematianmu semakin dekat, keluarga Dong. Juga harus memasuki hitungan mundur. Ayah. Hari kematianmu sebentar lagi tiba. Keluarga Dong juga sudah masuk hitungan mundur. Chu Xiangdong, kau tidak menyangkanya, bukan? Bahkan jika kau bersembunyi di ujung dunia, aku bisa menemukanmu. Aku dan Yufen benar-benar saling mencintai. Lihat, anak kita sudah besar. Kak, tolong katakan pada ayah. Biarkan kami pergi. Diam. Dazar Jalan. Kau telah memalukan keluarga kita, keluarga Dong. Hari ini, Chu Xiangdong. Dan bocah brengsek ini harus mati, Yufen. Kau bawa anak ini pergi dulu. Akan kutemui mereka. Ayah. Ayah. Hari kematianmu tinggal beberapa hari lagi. Nanti saatnya tiba.
Kepala keluarga Dong akan kupersembahkan untuk mempersembahkan kepada ayah. Berhenti. Hei, kau lagi ngapain? Kau pegang apa? Taruh dan biar aku lihat. Ngapain aku harus kasih lihat barangku? Lebih baik kau jangan melawan keinginanku. Bocah, jalan masih panjang, kita jalan masing-masing. Aku sarankan jangan ikut campur urusanku. Kayaknya kau nggak mau hidup lagi, ya? Aku kasih waktu 3 detik. Langsung lenyap dari pandanganku. Atau ku buat kau mati tanpa mayat utuh. Jangan takut buat mukul aku. Ayo, hajar dia. Kau punya pilihan. Pergi atau mati. Bro, kali ini jatuh. Ayo pergi. Tunggu saja. Hei. Ben Gun. Kamu mati? Dazar Bajingan. Kamu ngapain? Jangan salah paham. Aku menyelamatkanmu. Cantik? Sudah larut sekali. Mau kemana? Kamu ngomong apa sama dia? Hei! Kak, kamu yang selamatkan aku? Ayah. Makasih, Kak. Apa yang terjadi? Kenapa aku nggak bisa berdiri tegak? Kamu mungkin terlalu lama di dalam karung. Biarkan aku bantu kamu berdiri lagi. Tidak. Kakiku tidak ada tenaga sama sekali. Ada apa? Wah, tidak. Kenapa, Kak? Kamu pasti terlalu lama tercekik di dalam karung. ITU. Saraf otakmu rusak. Sepertinya lumpuh. Apa? Lumpuh? Tidak. Aku masih sangat muda. Dan belum pernah jatuh cinta. Bagaimana aku bisa hidup kalau lumpuh? Tapi aku punya cara untuk menyelamatkanmu. Kak, Jeonggon Kuma Mangiburku. Bagaimana cara mengobati kelumpuhan? Percaya atau tidak? Kalau tidak percaya, aku pergi. Aku percaya. Aku akan gendong kamu pulang. Terima kasih, Kak. Aku harus mengobati kamu. Tapi kamu harus lepas baju. Apa? Lepas baju? Bercanda kok. Cepat berbaring. Aku perlu memijat tulang ekormu. Terima kasih, Kak. Agak sakit, tahan ya. Oke, untuk hari ini cukup. Gimana, Kak? Berapa lama lagi? Ya, kira-kira seminggu. Apa? Seminggu? Kamu harusnya bersyukur. Kerusakan saraf adalah penyakit yang paling sulit diobati. Untung ada aku, Dokter Jenius, untuk menyembuhkan penyakitmu. Kalau tidak, kamu sakit parah. Tidak ada yang bisa mengobatinya. Aku tahu. Terima kasih, Kak. Omong-omong, siapa namamu, Kak? Namaku Chu Long. Aku Dong Yiksu. Kamu dari keluarga Dong di Yunzhou. Kak, kamu menyelamatkanku. Kalau ada apa-apa di kemudian hari, aku akan berusaha sekuat tenaga membantumu. Kamu dari keluarga Dong. Yunzhou. Iya, ada apa, Kak? Tadakeda, APA. Hanya ada sedikit kebencian yang mendalam dengan mereka. Kebencian yang mendalam. Jeonggon nakut nakuti aku. Apa yang terjadi denganmu, Kak? Kamu tidur dulu. Akan kuberitahu saat waktunya tepat. Tuan sudah mendapat kabar tentang nona muda. APA? Daimana? Dia diculik oleh seorang satpam. Kenapa satpam itu menculik Yisue? Tidak tahu, tapi ada yang melihat. Dia menggendong nona muda itu pulang ke rumah, lalu menyelidiki identitasnya, dan menemukan dia adalah seorang satpam. Dan dia tahu alamatnya. Baik, bawa aku ke sana. Ya. Bos, orang itu tinggal di sini. Buka pintunya. Ya. Kalian mau apa? Berani-beraninya kau menyentuh nona mudaku? Berani-beraninya kau menyentuh nona muda? Keluarga Nona Dong. Kalian keluarga Dong yang ahli bela diri itu? Kau tahu kerennya Mary? Di mana putriku? Ayah, itu ayah? Yiksu. Yiksu. Ayah. APA kabar? Ayah, kakiku tidak bisa berjalan. Beranin ya kau. Keluarkan bajingan itu dari sini. Tunggu.
Ayah, ayah salah paham. Kak Along tidak melukaiku, dia yang menyelamatkanku. Anak muda, kau punya kemampuan. Aku coba, kau memang punya kemampuan. Sudah. Dong ini ceroboh. Minta maaf pada tuan ini. Minta maaf saja. Beraninya kau bicara seperti itu? Dia pikir dia siapa? Beraninya dia bicara seperti itu padamu. Cepat minta maaf pada tuan ini. Kalau tidak, keluarga Dong tidak akan membiarkanmu. Maafkan saya, tuan. Kalau permintaan maaf berguna, untuk apa kita butuh polisi? Penyakit si gadis kecil. Kudengar kau bisa menyembuhkannya. Kuharap kau bisa membantuku. Penyakit putrimu memang bisa kusembuhkan. Tapi aku hanya memberitahu bahwa aku bisa menyembuhkannya, bukan akan mengobatinya. Kenapa? Kenapa? Karena ibuku adalah Dong Yufen. Apa? Ibumu Yufen? Berarti ayahmu adalah Chu Xiangdong. Terima kasih sudah ingat nama ayahku. Sebenarnya, kakekmu selama ini selalu menyesal. Karena memperlakukan orang tuamu seperti itu. Menyesal? Keluarga Dong Mu yang membunuh ayahku. Penyesalan tak ada gunanya. Ayahmu sudah meninggal. Kau pura-pura tidak tahu. Kau si kakek tua, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Dong Beidou yang memimpin orang untuk membunuh ayahku. Tidak mungkin. Mana mungkin keluarga Dong membunuh ayahmu? Baik. Bawa anakmu dan pergi dari sini. Dan beritahu keluargamu, Dong, kalian sudah memasuki hitungan mundur kematian. Kau mengerti? Pasti ada yang tidak beres. Aku akan pulang dan bertanya. Di mana ibumu? Aku ingin menemuinya. Pergi. Beraninya-ku. Berani sekali orang luar keluarga Dong bersikap begitu angkuh. Seharusnya aku membunuh kalian semua dari awal. Jangan cari masalah untuk dirimu sendiri. Ayah? Jadi waktu itu, ayah benar-benar membunuh Chu Xiangdong? Harusnya. Kan? Bagaimana bisa ayah berkata begitu? Yufen juga darah daging keluarga Dong. Bagaimana mungkin kita membunuh suaminya dan mencuri anaknya? Dia mempermalukan keluarga dan harus menanggung akibatnya. Ada masalah? Sudah kutanyakan, kelumpuhan medis. Dan tidak ada rumah sakit yang bisa menyembuhkannya. Kalau memang tidak bisa disembuhkan, ya sudah. Haruskah kita, keluarga Dong, tunduk pada orang luar? Kau mungkin lupa. Yan Gongzi dari Beidou akan datang ke Longcheng untuk melamar Ying Sui. Kita tidak mampu menyinggung keluarga Yan. Penyakit Yisue harus diobati. Tapi mustahil kita tunduk pada si bajingan itu. Bagaimana bisa kau tidak mengenali ayahmu sendiri? Ku tidak mengenalinya. Dia yang menyuruh bunuh suamiku, bukan lagi ayahku. Ashi. Seumur hidupku aku kejam. Kau boleh menyangkalku, tapi ibumu menyayangimu sejak kecil. Dan sekarang sakit parah, nyawanya dalam bahaya. Tidakkah kau ingin menemuinya untuk terakhir kali? Bu. Kamu baik-baik saja? Ada apa denganku? Bukannya katanya ibuku kritis? Itu cuma alasan. Ada hal lain. Ada masalah, APA? Anak yang tidak kamu bunuh dulu. Datang untuk menyelesaikan urusan dengan keluarga Dong kami. Kamu telepon dia. Kita yang hitung. Dia sudah mengembara bertahun-tahun. Kamu baru pulang kurang dari seminggu. Dia menghina kamu bagaimana? Jangan banyak bicara. Telepon saja dia. Hei, gimana dengan Kaisar Naga yang kubilang untuk kamu undang? Bagaimana kabarnya? Wah, sebentar lagi. Sebentar lagi. Aku sudah menyapa Xiu Luo. Kita akan ketemu dia dalam beberapa hari. Wah, beneran? Masa aku bohong sama kamu? Hello, Bulletin. Bukannya kamu mau menghancurkan keluarga Dong kami? Aigreko. Coba sentuh ibuku. Biarkan keluarga Dong hancur. Ide bagus. Aku tunggu kan. Cuma naik taksi. Berani melawan keluarga Dongku? Jangan banyak omong. Di mana ibuku? Sembuhkan penyakit Yisue. Lepaskan ibumu. Kalau tidak bisa menyembuhkannya, kau mati. Bangkai tua. Kau tidak tahu sifatku. Beraninya-ku. Berani sekali bicara seperti itu pada kakekmu. Seseorang. Beri dia pelajaran. Dan ajari dia jadi orang. Baiklah, bocah kecil. Biar kau lihat. Ilmu bela diri asli keluarga Dong. Aduh. Kau ternyata seorang petarung tian-tian. Berani-beraninya menguji kekuatanku?
Hentikan dia. Siapa yang menggelanji, Mati? Siapa kau? Pergi. Along, kau baik-baik saja? Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa padaku. Aku pergi ke makam ayahku untuk melihat, giliranmu menemaninya. Bocah kecil, tanpa aku, tidak akan ada kau. Kau ternyata ingin membunuhku. Aku sudah merancang banyak cara, tapi pada hari kematian ayahku, kalau tidak, kau sudah mati. Cepat cari Dongying. Aku ingin dia mati. Ayo kita cepat-cepat pergi dari Longcheng. Kenapa harus pergi? Keluarga Dong tahu kamu masih hidup. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Mereka tidak pantas berurusan denganku. Kamu tidak tahu betapa kuatnya mereka sekarang. Ayahmu bilang padaku bahwa paman ketigamu mempertaruhkan nyawanya. Dia adalah dewa perang. Kamu tidak bisa melawannya, nak. Jangan khawatirkan ini. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Kenapa kamu begitu keras kepala? Bagaimana kalau begini? Kamu obati penyakit Yisue. Mungkin mereka akan membiarkanmu pergi. Bagaimana hasilnya? Mereka membunuh ayahku, dan mereka mau aku membantu mereka. Pada hari kematian ayahku, aku akan menghilangkan seluruh keluarga Dong dari Longcheng. Along. Bolehkah aku bertanya? Kenapa kamu datang dari utara larut malam? Ada apa yang mendesak? Aku dengar Yisue sakit parah terbaring di tempat tidur. Ada yang bisa menyembuhkannya tapi tidak mau. Aku dengar Yisue sakit parah dan terbaring di tempat tidur. Ada yang bisa menyembuhkannya tapi nggak mau. Iya, ada seorang brengsek dari keluarga Chu. Dia bisa menyembuhkan penyakit Yisue, tapi dia nggak mau mengobatinya. Mati. Aku mau lihat aja berapa nyawa yang dia punya. Yisue di mana? Bawa aku ketemu dia. Tuan Muda Yan, silakan. Yisue, gimana kabarmu? Aku bilang aku nggak mau jadi korban kepentingan keluarga. Aku bilang, aku cuma suka sama kamu. Tapi aku suka orang lain. Siapa? Orang yang nolak ngobatin aku. Apa? Kamu suka dia? Dia aja nggak mau ngobati penyakitmu. Dia nggak mau ngobatin aku. Keluarga Dong yang berutang sama dia. Bukan salah dia. Tunggu. Aku akan suruh orang bawa dia ke sini sekarang. Hei. Siapa ini? Zhulong di mana? Hihihihi. Dia lagi shift siang. Panggil dia keluar. Tidak, dia. Dia kesayangan Presiden Yi. Aku nggak bisa panggil dia keluar. Kalau gitu, aku telepon bos kamu. Bilang ke dia ada yang mati di perusahaan. Kamu ngapain aja siang tadi? Aku urusin urusan pribadi. Kamu kan bilang mau jagain aku. Jangan keluyuran. APA, sekarang kamu tahu butuh perlindungan aku. Cuma buat jagain kamu. Jangan mikir yang aneh-aneh. Hello? Apa katamu? Siapa yang mati? Hello? Ada APA? Satpam perusahaan telepon. Bilang ada yang mati di perusahaan. Aku telepon lagi, tapi nggak diangkat. Ayo kita ke sana lihat. Kamu lagi acting? Menurutmu ini acting? Taklong. Mau apa? Ikut aku. Kemana? Nanti juga tahu kalau sudah sampai. Kalau aku enggak? Kalau enggak, gue gerakin jari, lo bertiga langsung mati. Pak Long, ikut aja sama dia. Tolong, istri gue beberapa hari lagi mau melahirkan. Oke, aku ikut. Chulong. Kamu peduli sama aku? Biar ku beritahu. Aku presiden grup Tianqiang. Kalau berani macam-macam lagi, aku laporkan ke Palisai. Lapor? Chulong. Tuan Muda sudah datang. Dia tidak terlihat bagus. Yisue sebenarnya menyukaimu. Katakan saja apa yang kau mau. Jangan bicara omong kosong. Kudengar kau bisa menyembuhkan penyakit Yisue. Ya. Bagaimana kalau ku minta kau obati dia sekarang? Aku tidak mau mengobatinya. Kau sangat sombong. Tahukah kau siapa aku? Aku tidak peduli siapa kau. Hasilnya akan sama saja. Kau benar-benar tidak tahu arti kata mati. Kuang Dao, biar dia rasakan kekuatan istana Yan. Kau pasti Yan Nanfeng. Bagaimana kau tahu? Keluarga Yan di Beidou. Nanfeng adalah seorang jenderal. Orang-orang yang kau bawa adalah prajurit. Kalau begitu kau pasti Yan Nanfeng. Siapa sebenarnya kau? Siapa aku bukan urusanmu. Bagaimana kalau begini? Izinkan aku memperkenalkan seseorang padamu. Potong. Baris, kusuruh kau panggil seseorang. Bisakah kau panggil kaisar ke sini? Mungkin. Aku datang ke sini. Guru,
Apa dia memanggil polisi? Aku tidak takut dia memanggil polisi. Jangan bergerak. Beraninya kau mengarahkan senjata ke anak kami? Aku izinkan kamu bicara. Letakkan tanganmu di kepala. Kamu mau menangkap kami? Kamu bersenjata dan menculik. Bukankah seharusnya kamu ditangkap? Kamu tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu. Yen Wangfu. Kamu mau menangkap kami? Tidak. Aku salah, Tuan. Tolong ampuni nyawaku. Dewasa. Makhluk tak bermata. Tampar dirimu sendiri dan pergi. Aku puto. Cepat pergi. Hei, Kapten Wang, kamu tidak boleh pergi. Apalagi yang kamu mau? Jika kamu punya urusan, datanglah padaku. Jangan sentuh gadis itu. Yo, pacarmu? Ya. Dia cantik. Sepertinya kita bisa buat kesepakatan. Kesepakatan apa? Serahkan istrimu untuk tidur denganku. Aku akan memberimu ampun. Maaf, dia tidak suka padamu. Ikuti aku, kau akan jadi kaya dan berkuasa. Maaf, aku hanya suka suamiku. Pria lain semuanya sampah. Kau tahu siapa aku? Aku bisa membuatmu mati tengah malam. Tak ada yang bisa hidup sampai subuh. Jangan takut, aku di sini. Hanya mengandalkan para patroli yang kau panggil itu? Hah, mereka sudah ketakutan setengah mati. Maaf, bukan aku yang memanggil polisi-polisi itu. Aku memanggil orang lain. Oh, kita harus menunggu sebentar. Tidak perlu menunggu. Siu Luo. Saudara sendiri, Kembela. Yan Nanfeng, kau berani ingin membunuh saudaraku. Apa? Dia adalah Siu Luo, saudaramu. Sujud dan minta maaf pada saudaraku dan istrinya. Aku akan anggap ini tidak pernah terjadi. Keluarga Yanku adalah bangsawan. Kau dan aku setara. Harus sujud untuknya? Itu keterlaluan. Kalau aku tidak mau, mau apa? Perintah Kaisar Naga. Perintah Kaisar Naga, seolah-olah Kaisar sendiri, bahkan membunuh pejabat korup. Dan menghukum orang jahat. Kau mau kubunuh? Bagaimana kau punya perintah Kaisar Naga? Lutut. Kami orang baik, tak perlu berlutut. Bagaimana dengan Long? Suruh dia menampar dirinya sendiri 100 kali, dan pulang ke kampung halamanmu di Beidou. Tangga. Tampa. Ayo pergi. Siapa Siu Luo ini? Saat musuh menyerang. Menyerang 10 kota berturut-turut. Dan tak ada yang bisa menghentikannya. Dia dijuluki Kaisar Naga. Dia ditunjuk untuk memimpin 4 dewa besar. Mereka adalah Huo Feng, Siu Luo, Yingzi, Sa Shen. Berperang selama sebulan, dia menghancurkan pasukan musuh. Dan bertempur setengah tahun. Merebut ibu kota musuh. Menghancurkan musuh. Menurutmu, siapa Siu Luo itu? Bagaimana Chu Long kenal Siu Luo? Aku juga tidak tahu, tapi kusarankan kau. Jangan ganggu dia. Kalau tidak, kau akan mati tanpa sisa. Ayo pergi. Bagaimana dengan pernikahanmu dan Yisue? Kau pikir aku akan menikahi orang cacat? Ashri. Long, aku duluan ya. Sampai jumpa nanti. Hai, Ada APA? bantu aku buat janji dengan Kaisar Naga. Kenapa buru-buru? Aku akan telepon dia besok dan tanya. Jangan lupa. Aku bermimpi tentang Kaisar Naga tadi malam. Kamu bermimpi tentang Kaisar Naga. Apa yang kamu impikan lakukan dengan Kaisar Naga? Apa yang kamu lakukan? Umumnya, ketika seorang pria bermimpi tentang wanita, berarti mereka melakukan sesuatu yang memalukan. Bagaimana dengan wanita yang bermimpi tentang pria? Oke, berhenti bicara. Sipat bantu aku buat janji dengannya. Oke, aku akan telepon dia. Pergi ke hotel terbaik di kota Naga besok untuk menyewa kamar. Ingat untuk retas semua sistem pengawasan. Ya. Hei, bagaimana dengan itu? Siu Luo Dewa Perang bilang, Long Huang akan memintamu bertemu. Lokasi spesifiknya, Siu Luo akan memberitahumu. Benarkah? Aku serius dengan ucapanku. Kamu tidak bohong padaku kan? Kamu akan tahu besok malam. Sungguh, terima kasih, terima kasih. Hey. Ibu, kenapa ibu di sini? Yufan, kemari. Ibu mau ngobrol sama kamu. Duduklah.
Ada APA? Ibu, begini ceritanya. Papamu tiba-tiba merasa kasihan padamu dan mau meminjam kamu untuk menebus kesalahannya. Dia sangat membantuku. Bukankah karena aku sudah mempermalukan keluarga Dong, membunuh suamiku, dan membenci anakku? Dia akan merasa kasihan padaku. Ya, papamu sudah mulai tua. Aku sudah sering berhutang budi padanya. Akhir-akhir ini dia baru sadar akan kesalahannya. Bagaimanapun, darah keluarga lebih kental daripada air. Jangan pusingkan dia. Lalu suamiku mati sia-sia? Ibu merindukanmu setiap hari. Sekarang kita punya kesempatan untuk bertemu. Kamu tidak mau ibu? Baiklah. Aku akan pulang dengan ibu. Baik, ayo kita pergi. Hei, Ibu. Apa? Tunggu sampai di rumah nenek? Oh, Oak. Ashley, apa yang kamu lakukan di sini? Anak kurang ajar dari keluarga Chu? Bukan urusanmu. Ini adalah keluarga Dong. Pergi sana, brengsek. Bedo, hati-hati. Jangan bicara seperti itu pada Along. Along. Kenapa kau membela brengsek ini? Aku bilang, jangan bicara pada Along dengan nada seperti ini. Along. Cepat masuk. Ibumu dan nenekmu sedang menunggumu. Elang, masuk dan duduklah. Ibu. Ada APA? Along. Dengarkan ibu. Mereka ingin berdamai. Ibu khawatir kalau kita terus bertengkar, tidak baik untukmu. Dan demi nenekmu. Pengorbanan ayah akan SIA. Dan semua penderitaan kita selama ini akan sia-sia, benar kan? Along. Keluarga Donglah yang salah. Azalkan komemafkan kami. Aku pasti akan memberimu kompensasi. Kau tahu kau tidak bisa mengendalikanku sekarang. Aku bilang, hari kematian ayahku akan jadi hari kehancuran keluarga Dongmu. Camus. Siapa yang begitu sombong? Siapa yang bicara begitu sombong? Dongying, kamu sudah kembali. Siapa dia? Beraninya kau bicara begitu sombong di keluarga Dongku. Dia adalah anak kakak perempuanmu, Chulong. Kakak perempuanku. Jalang yang kabur dengan pria liar itu. Jalang yang mempermalukan keluarga Dong kita. Hei, jangan bicara sembarangan. Kakakmu masih ada di sini. Kita sedang berdamai. Reconciliasi. Dia punya hak apa untuk berdamai dengan kita? Dongying, kemarilah. Biar ku ceritakan. Kamu bilang Suiluo adalah temannya. Dan perintah Kaisar Naga ada di tangannya. Bahkan Tuan Muda yang takut padanya. Kita pasti tidak bisa melawannya. Kita harus cepat-cepat berdamai. Ayah, kamu meremehkanku. Maksudmu apa? Aku sudah menunjukkan beberapa kemampuan di luar negeri dalam beberapa tahun terakhir. Aku telah bertemu banyak politisi. Sang Kaisar juga menghargaiku. Memutuskan untuk menjadikanku tampan. Dan menikahkan putri susu denganku. Saat itu, aku tidak hanya tampan, tapi juga menantu kerajaan. Khaim. Si Shura ITU. Bagaimana jika Kaisar Naga datang? Benarkah? Apakah ada kepalsuan? Kudengar putri susu datang ke Longcheng. Itulah sebabnya aku kembali. Bagus sekali. Biarkan aku tunjukkan bagaimana aku akan menghancurkannya. Kudengar kamu berteman dengan Siu Luo. Terrace? Kalau begitu, aku kasih kamu kesempatan buat panggil dia ke sini. Biarkan aku lihat beratnya. Oh. Siu Luo bilang ada yang mau ketemu kamu. Hello. Bener? Dongying udah balik? Oke. Aku langsung kerahkan. Bajingan ini. Dan mengandalkan latar belakangnya. Dan ingin menghancurkan keluarga Dong. Kalau aku nggak bunuh dia hari ini. Itu tak termaskan. Jangan khawatir. Pak Siu Luo datang. Aku akan habisi mereka sekalian. Ayah, adik, kita semua keluarga.
Jangan rusak keharmonisan keluarga kita. Diam, Jalan. Lahir dari keluarga bangsawan. Tapi kamu selingkuh sama orang biasa. Kamu udah mempermalukan keluarga dong gue. Gue nggak akan anggap kamu sebagai saudara. Siapa yang mau ketemu gue? Siapa yang ingin menemuiku? Memangnya kenapa kalau aku? Kenapa kau begitu sombong? Dan angkuh. Karena kau tahu aku sudah dipromosikan. Kau hanya seorang jenderal. Mengapa kau tidak bersujud saat melihatku? Di dunia ini, aku hanya menyembah dua orang. Satu adalah Kaisar, dan satunya lagi adalah Kaisar Naga. Kau siapa? Beraninya kau begitu langsung? Tangkap dia. Siapa yang berani menyentuhku? Kau pikir kau dari Kaisar Naga? Aku tidak berani menyentuhmu. Tidakkah kau tahu? Sang Kaisar ingin menjadikanku menantunya. Saat itu, aku tidak hanya akan tampan, tapi juga menjadi suami putri. Kau hanya sirang syura. Bahkan Kaisar Naga pun akan bersujud. Karena kau ingin memaksaku bertindak, maka jangan salahkan aku jika tidak sopan. Kau berani sekali. Berani membunuh penggawalku. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Apa yang bisa kulakukan padamu? Nanti kau akan tahu. Putri. Kita sudah di gerbang. Baik, aku akan menjemputmu sekarang. Kalian berdua tamat. Haha. Putri, silakan. Chulong, kau juga di sini. Hai, Chulong, kamu juga di sini. Apa? Kamu kenal dia? Tentu saja aku kenal, dia suamiku. Suamimu? Ya, ada masalah? Kaisar bilang dia akan menikahkan sang putri denganku. Tunangan apa denganmu? Kamu pantas? Bukannya kamu bilang kamu adalah selirnya? Mereka tidak mengakui kamu. Perkataan Kaisar tidak boleh dipertanyakan. Apakah itu Dongying? Jangan bermimpi. Yang kesukaannya Chulong. Orang ini telah menghina keluargaku. Dong, hari ini akan kubunuh dia. Berani kamu. Kamu lihat itu? Pedang tertinggi menebas dulu baru bicara. Wah, sungguh hebat. Huo Feng, kamu ngapain di sini? Kakak Siuluo menyuruhku ikut meramaikan. Kamu mau membantunya? Ya. Kamu buta? Tidak lihat pedang tertinggi di tanganku? Kalau begitu, biar kutunjukkan sesuatu. Bagaimana kamu bisa punya ini? Bodoh, menurutmu Huo Feng akan ngapain di sini? Menunggu kamu masuk perangkap. Dongying, kamu diperintahkan untuk urusan diplomasi, bukan untuk negara, tapi malah untuk kepentingan pribadi, dan mengkhianati kepentingan nasional. Kamu bilang harus bagaimana? Jangan bergerak. Bergerak lagi, dia kebunuh. Jangan bergerak. Bergerak lagi, dia mati. Mana dia? Maaf. Beri aku kesempatan. Aku punya banyak uang di bank luar negeri. Aku akan berikan miliaran dolar untukmu. Kau kira bisa dibeli dengan uang? Bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan Kaisar Naga? Mana dia? Dia adalah Kaisar Naga. Barusan kau meremehkanku, kan? Tolong Jangan bunu Dongying. Dia pamanmu. Kau juga meremehkanku, Chu? Ini salahku. Ini salahku. Mana Amerika? Ya. Jangan takut, aku tidak akan membunuhmu sekarang. Aku bilang, pada hari ayahku meninggal. Along. Kamu kerja apa? Bu, aku nggak bisa bahas ini sekarang. Nanti aku kasih tahu. Kalau gitu, kamu harus kerja keras. Dan cepat-cepat kasih aku cucu. Ok. Ayo pergi, Bu. Ada apa lagi? Sayangku, ya. Aku kan suruh kamu buat janji sama Kaisar Naga hari ini.
Kamu belum lupa kan? Enggak, aku nggak lupa. Udah diatur. Kamar 01 di Hotel Zunlong. Kenapa harus di hotel? Mungkin Kaisar Naga pikir kamu sangat suka sama dia. Sampai mau berkorban sekali sama kamu. Nggak mungkin. Dia itu pahlawan besar. Masa dia bisa mesum kayak kamu? Kamu akan tahu kalau udah kesana. Jam berapa? Dijadwalkan jam 9 malam besok. Kaisar Naga sangat sibuk. Oke, aku ngerti. Sekarang kamu bisa keluar. Ada satu hal lagi. APA. Kalau kamu berhubungan intim sama Kaisar Naga, aku nggak akan lindungin kamu lagi. Dengan perlindungan Kaisar Naga, siapa yang butuh kamu? Oke, nanti aja lihat. Bisakah Ye Shining melewati rintangan ini? Tergantung keberuntunganmu. Aku harus berdandan cantik. Dan membuat sang Kaisar Naga jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Oke, sempurna. Wah, aku akan bertemu sang Kaisar Naga. Aku sangat bersemangat. Sang Kaisar Naga. Kau adalah Ye Shining. Kamu Ye Shining. Ah, Kezanai. Duduklah. oh. Kudengar dari temanku kamu ada urusan denganku. Aku sudah banyak mendengar tentang kehebatanmu. Aku sangat mengagumimu. Kamu cantik ya? Benarkah? Aku tidak pernah bohong. Kamu benar-benar membuatku bersemangat. Sangga? Sudah kubilang, aku tidak pernah bohong. Jadi, kamu bisa jadi wanitaku. Kenapa kamu tidak suka? Kenapa tidak? Tidak. Aku tidak tahu. Banyak wanita yang menyukaiku. Tapi aku selalu merasa aku milik negara. Dan medan perang. Tapi sampai aku melihatmu. Aku sadar. Aku juga bisa milik seorang wanita. Mendekatlah. Tidak, aku lebih suka duduk di sini. Kau tahu, aku tidak suka orang yang membangkang padaku. Aku tidak membangkang. Aku hanya belum memikirkannya dengan jelas. Pikirkan baik-baik. Aku sangat mengagumimu. Bahkan pernah berpikir untuk bersamamu, tapi... Tapi apa? Aku belum siap secara mental. Persiapan mental seperti apa yang kubutuhkan? Ada APA, Dragon Emperor melamarku, dan bersedia menikahiku. Kenapa aku harus menolak? Kudengar di kamarmu, ada banyak potretku. Ya. Penjaga keamanan bilang kau akan menikahiku. Makhluk ini, dia ceritakan semuanya. Aku juga sudah memikirkannya. Kalau begitu, mari kita jadi pasangan peri bersama. Kalau kamu berhubungan seks dengan Kaisar Naga, aku tidak akan melindungimu. Tidak. Ada apa lagi? Aku sudah punya orang yang kusukai. Siapa itu? Itu urusanku sendiri. Jangan-jangan satpam itu? Ada apa dengan satpam itu? Aku cuma merasa dia baik. Kurasa dia tidak mengecewakanku. Dia bukan orang yang sombong dan berdarah dingin. Baiklah kalau begitu, aku akan membiarkanmu pergi. Terima kasih Yang Mulia. Kamu akan selalu jadi pahlawan di hatiku. Aku juga berharap kamu dan orang yang benar-benar kamu sukai bisa menemukan cinta sejati bersama. Oke, aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Untukmu.
Chulong adalah Kaisar Naga. Dan Kaisar Naga adalah Chulong. Apakah itu pilihan terbaik? Yang Mulia Kaisar Naga. Apa yang kau bicarakan? Apa yang ku bilang? Maksudku, Chulong adalah Kaisar Naga, dan Kaisar Naga adalah Chulong. Chulong, berani-beraninya kau mempermainkanku. Mempermainkanmu maksudnya apa? Beraninya kau berpura-pura jadi Kaisar Naga untuk menipuku. Sungguh keterlaluan dan tak tahu malu. Aku tidak bohong, aku adalah Kaisar Naga. Hah, kau pikir aku anak 3 tahun? Kau cuma satpam bau bisa jadi Kaisar Naga? Untuk orang sepertimu, aku takkan bilang padamu. Aku nggak mau ngomong sama kamu. Tunggu. Kamu mau ketemu ayahmu? Maksud kamu apa? Maksudku, kamu mau ketemu ayahmu? Kalau mau, aku antar kamu ketemu dia. Kamu gila? Ayahku sudah meninggal. Kamu mau anterin aku ketemu dia? Kamu gagal menyamar jadi Kaisar Naga. Terus mau bunuh aku? Oh, kamu mikir apa sih? Ayahmu nggak mati. Ayahku nggak mati? Kamu ngomong apaan sih? Ayo kita lihat. Hei, mainan apa lagi ini? Aku tahu kamu suka sama aku. Aku anterin kamu ketemu ayahmu. Tapi kamu pura-pura jadi Kaisar Naga buat usilin aku. Kamu udah nggak bisa dipercaya lagi. Ayo pergi. Nanti kamu tahu sendiri pas sampai sana. Kamu akan tahu aku asli atau palsu. Hei, kamu mau keluar gini aja? Silakan, Tuan Ye. Aku nggak nyangka. Xia Olong itu Kaisar Naga yang terkenal. Aku nggak bilang apa-apa, nanti Kaisar Naga marah sama aku. Soalnya, orang kayak dia udah terlalu banyak dapat sorotan dan kemuliaan. Sekarang dia cuma mau hidup biasa dan sederhana. Ayah. Ayah. Shining. Ayah, kamu benar-benar baik-baik saja? Apa aku bermimpi? Kamu tidak bermimpi. Kamu benar-benar baik-baik saja. Apa yang terjadi? Semua berkat Xia Olong. Seseorang meminta putraku untuk menyerang grup Tian Qiang. Xia Olong ikut bermain, dan membiarkanku berpura-pura mati, untuk memancing ular keluar dari sarangnya. Jadi itu benar-benar jasanya. Ya. Kalau begitu, minta maaf padaku. Mengapa aku harus minta maaf? Kamu menyamar sebagai Kaisar Naga. Aku belum menyelesaikan urusan denganmu. Ngomong-ngomong, Dewa Perang Siuluo ada di sini. Aku akan mengadu padanya tentangmu. Apa yang mau diadukan? Aku ingin bertemu Kaisar Naga. Dan memintanya untuk membelaku. Tapi dia bilang padaku, Kaisar Naga sedang menungguku di hotel. Ketika aku tiba, aku menemukan bahwa dia memakai topeng untuk menyamar sebagai dia. Dia palsu, maka di dunia ini tidak ada Kaisar Naga yang asli. Maksudmu apa? Kamu benar-benar bodoh. Di dunia ini, selain Kaisar Naga, siapa lagi bisa membuat Dewa Perang Siuluo patuh? Apakah kamu benar-benar Kaisar Naga? Kalau tidak, apakah kamu ingin menjadi istri Kaisar Naga? Beraninya kamu menolak. Aku akan mematahkan kaki anjingmu. Aku dipaksa oleh ayahku. Ayo pergi kalau begitu, meniklah.